Halo, Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya Bapak Ibu. Kang. Saya mohon maaf kalau terkesan agak berisik ya untuk pertemuan hari ini. Ini posisi di luar, lagi jalan. Ya, kalau nanti ada sedikit-sedikit berisik, mohon maaf Bapak Ibu semuanya ya. Kita sedang posisi di sebuah kafe ini, jadi rada berisik. Kita bawa headset juga, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan tidak mengganggu kerennya latihan hari terakhir untuk Canva setar kelas kita. Alhamdulillah ini sudah ada 29 ya partisipan yang hadir. Coba Pak Hernawan gimana, sehat Pak Hernawan? Saya mau sapa dulu. Alhamdulillah sehat Kang. Alhamdulillah Kak. Enggak. Wah, udah ngopi ini. Ngopi atau ngeteh itu ya? Oke. Ada Bu Widya juga. Ya, sehat Bu Widya? Alhamdulillah sehat Kang. Alhamdulillah. Pak Yayan, merah background-nya nih. Assalamualaikum Pak, Damang Pak. Alhamdulillah. Sehat. Asik sehat. Ya, selamat belajar nih, Kang. Iya, siap menyimak dan praktik. Amin. Ibu Sumirati juga nih, semangat nih. Semangat Kang Dery. Alhamdulillah. Tapi tugasnya belum selesai. Wah, masih lama, semangat, tetap santai aja. Ya. Pak Wakasek kita juga ada nih, Pak Haryanto nih. Waduh, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Kang Dero. Ya. Gimana cuaca di Sumsel hari ini? Panas. Panas? Sekarang lagi panas, belum hujan, banyak debu. Semangat terus ya, Pak Haryanto. Oke, semangat. Ada juga Bu Nur yang tidak kelihatan wajahnya. Bu Nur Rosida, agak gelap. Lampunya dinyalain, Bu. Bu Dela juga ada, Bu Dela ya, Bu Rahma, dan teman-teman yang lain yang Ibu Elizabeth juga ada. Gimana cucunya, Bu? Ya, lagi tidur. Tadi ke sekolah. Iya. Kita ajak tadi. Siap, baik. Oke, di slide kedua ada siapa nih? Bu Is juga ada, Bu Isani tadi sempat on cam, dan teman-teman lain yang mungkin masih OTW menuju Cynthia juga ada. Iya, oke. Baik teman-teman sekalian, kita mulai saja ya pertemuan hari ini. Mudah-mudahan tidak terlalu lama. Saya juga lagi dikejar-kejar waktu ini ya. Tapi insya Allah kita akan tetap profesional menyajikan kegiatan pelatihan kita di. Backgroundnya gilingan kopi ya, Kang Deru. Bu? Backgroundnya gilingan kopi kayaknya. Ya, itu bukan background Bu, itu asli. Makanya tadi di kafe. Iya betul, ini teh lagi ada di perjalanan, berhenti dulu Iya. ya, karena harus Kemarin online. katanya barusan ketemu Coach Steven ya. Nah, ini sedang dua room ya. Di handphone saya melihat Coach Stephen sedang bicara, dan saya juga di depan Bapak Ibu juga sedang bicara begitu. Luar biasa Kang. Dua room ini di sebelah ya, pakai laptop dan pakai handphone. Jadi supaya Sehat dua-duanya. selalu Kang. Ya, amin. Jazakallah. Terima kasih Kang ya. Semuanya sehat juga, mudah-mudahan Amin. selalu sehat dan berkah. Baik, teman-teman, kita akan mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat siang menuju sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersyukur tiada henti kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sampai detik ini detak kita masih ada ya. Alhamdulillah. Kita masih ada. Kalau detaknya masih ada, detiknya masih ada, karena kita masih bisa diberikan kesehatan dan kenikmatan hidup yang luar biasa. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Maka tidak ada yang pantas kita lantunkan selain ungkapan rasa syukur kita bahwa hari ini kita masih silaturahim secara virtual. Ini kita hakikatnya jauh teman-teman ya, ada yang di luar Kabupaten Bogor rata-rata semuanya, tapi hati kita serasa dekat. Nah inilah mungkin hikmah dari sebuah keberkahan, begitu ya. Kita belum pernah bisa bertemu di dunia nyata, di dunia maya, semuanya dunia gaib seperti ini.
Ini gaib ya. Karena saya nggak tahu Pak Yan ini di bawahnya napak tidak nih ya kakinya. Nih. Ini bersila lah, Kang. Lagi sila atau gimana gitu ya. Iya. Kita belum pernah ketemu secara fisik, tapi alhamdulillah suasananya seperti sudah merasa sangat dekat. Inilah kalau ekosistem kebaikan ini motivasinya adalah lillah, keberkahan, maka para malaikat itu akan hadir di dalam room virtual kita, memberikan doa-doa. Amin. Amin, amin ya Allah. Maka pastikan bahwa niat kita adalah lurus untuk mengupdate dan mengupgrade ilmu kompetensi kita menjadi lebih keren. Selamat kepada teman-teman berberapa ini? Ber-42 yang hadir di room ini. Kita akan gas kembali. Siap untuk melanjutkan sesi terakhir di pelatihan Canva Cetar Kelas, teman-teman. Sudah lihat di Google Classroom apa yang akan kita pelajari hari ini? Sudah, Kang. Sudah ya. Oke. 1, kita akan membuat presentasi cetar di Canva. Yang kedua, presentasinya itu akan kita mainkan di Quizzes. Dan yang ketiga, dari Quizzes itu nanti kita akan coba integrasikan dengan akun belajar melalui Google Classroom. Nah, jadi hari ini ada 3 platform nih teman-teman. Canva, Quizzes, dan juga Google Classroom akun belajar. Nah, itu akan kita integrasikan, diapakan, supaya nanti bisa benar-benar cetar untuk para siswa belajar. Nah, coba boleh dicek ya, apakah teman-teman sudah punya akun Quizzes? Boleh ditulis di chat Zoom-nya. Sudah punya belum akun Quizzes? Kalau yang belum punya, unduh dulu ya, Kang. Betul, yang belum punya hari ini kita akan belajar dari nol. Ya, kita akan membuat akun dari nol. Oke, belum, sudah, belum, sudah. Oke, ya, baik. Yang sudah akan semakin cetar, yang belum, hari ini kita akan sama-sama belajar untuk membuat dari awal. Oke, sudah punya 3 tahun sebelum pandemi. Nah, keren betul sekali Bapak Ibu ya. Seperti saya dari 2012 sudah menggunakan Quizzes ya. Dan alhamdulillah hari ini sebentar lagi insya Allah ya dikukuhkan menjadi Quizzes Super Trainer gitu. Karena di antara sekian banyak guru yang mengikuti Quizzes Super Trainer, alhamdulillah saya 40 besar se-nasional yang diberi kesempatan untuk itu. Dan telah melakukan pengimbasan sekitar 2.000 peserta dengan teman-teman DRB untuk pengimbasan akun Quizzes. Oke. Mantap. Selamat, Kang Diru. Ya, terima kasih Ibu ya. Kita semua akan belajar hari ini. Coba boleh ditulis di kolom chat. Bapak Ibu siap untuk belajar hari ini? Silakan tuliskan siap. Oke, silakan tuliskan siap. Oke. Semuanya sudah siap ya. Oke, Bu Widya, Bu Sri, Bu Sari, Pak Hernawan, ready, siap, siap. Oke. Sudah ada yang mengacungkan tangan nih. Bolehlah mau bertanya, Bu, silakan. Belum dimulai materinya. Boleh kalau mau bertanya silakan. Bu Witri ya? Pencet kali. Kepencet ya? Oke. Halo Kang Dero, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Siapa ini? Ini saya dengan Ibu Wahidah. Oh iya Bu, sok, mangga. Ya, punten Kang mau tanya, materi yang kemarin, saya tuh kok nggak bisa aktifin add-on-nya ya? Kan saya tuh waktu itu klik add-on, terus kan kalau jadi selalu muncul install terus, soalnya nggak muncul yang lain. Betul Bu, betul. Jadi kalau di akun Ibu belum ada add-on-nya, autocrate-nya, langkah pertama Ibu ke data, kemudian add-on, nanti ada get add-on, ya, get add-on. Berarti Ibu install dulu Bu. Install dulu, kalau sudah install, Ibu refresh, kemudian Ibu masuk lagi, nanti muncul. Oh gitu. Jadi saya install, yang di komputer saya tuh install, kan muter-muter, balik lagi install gitu. Jadi ya, harus koneksinya harus bagus ya. Koneksinya harus bagus. Oh. Terus kalau udah diinstal, Ibu keluar aja dulu dari Google Sheet-nya. Keluar, nanti masuk lagi ke data dan add-on. Nanti pasti sudah ada. Oh iya, siap. Kang Diru. Ya, oke. Bu Elizabeth. Ya, menyambung Ibu tadi Bu Aida. Itu benar ya, kalau tidak salah add-on akan muncul ketika kita langsung pakai akun belajar ya. Kalau kita pakai Gmail kayaknya tidak muncul. Oh, sama aja Bu, di Gmail juga ada tetap. Oh, gitu ya. Itu kan fasilitas free yang dia nempel ke akun Google kita. Mau akun belajar atau Gmail tetap ada. Hanya kalau akun belajar biasanya sudah langsung otomatis ada.
Ya. diinstalkan oleh admin. Tapi kalau Gmail biasanya kita sendiri yang harus install. Soalnya saya pakai akun belajar kok langsung ada. Langsung ada, betul. Kemungkinan Ibu Wahidah tadi itu menggunakan akun Gmail sehingga dia belum muncul. Nah, Jadi iya. harus diinstal dulu. Oke. Dengar nggak? Ya, ada lagi? Kang Dero. Oh, siapa? Pak Timotius? Ya, kedengaran nggak, Kang Dero? Ya, tapi kecil, Pak. Oh iya. Ya, oke. Mau nanya ini, Kang Dero. Silakan. Tapi suaranya agak jauh, Pak. Iya, makanya lagi. Ya, oke. Baik. Nah, teman-teman, untuk materi presentasi hari ini, kan kita akan membuat slide presentasi ya. Tolong disiapkan idenya, materinya apa yang mau dibuat. Ya. Nah, teman-teman yang dulu sudah di Canva level 1 sebenarnya udah biasa, udah pernah. Bahkan dulu ada slide presentasi seluler. Tapi sekarang kita benar-benar akan membuat slide presentasinya yang biasa saja, tidak yang seluler. Nah, nanti hasilnya kita unduh dalam bentuk PDF, dan kemudian nanti kita masukkan ke Quizzes. Baik, Pak Timotius, bertanyanya nanti ya. Kita masuk dulu materi ya. Bapak resen aja dulu ya, biar nanti urutan pertama untuk diberikan kesempatan bertanya. Baik, teman-teman, kita akan mulai. Saya izin share screen dulu. Oh ya, kita belum ini ya. Belum bismillah dulu ya. Belum mulai ya. Ya, teman-teman, kita mulai kegiatan hari ini dengan yang muslim mengucapkan basmalah, yang non muslim menyesuaikan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Elizabeth muslim Pak tapi. Oke, baik, siap ya. Kita akan mulai. Oh ya, kalau agak berisik mohon maaf ya. Mudah-mudahan. Oh ya, ini sudah direkod juga. Oke. Saya share screen ya. Baik, sudah terlihat ya share screen? Sudah. Oke, sudah terlihat. Baik. Nah, jangan lupa teman-teman ada di cetar timnya. Nah, ini di pojok kanan ini dicek dulu ya. Timnya tim cetar 3 kan. Nah, ini banyak yang bertanya nih, kok akunnya nggak edu? Ternyata di pilihan timnya yang dipilihnya tim pribadi, tim personal gitu. Bukan tim cetar 3. Kalau tim cetar 3 itu teman-teman sudah langsung edu nanti akunnya. Oke ya, ini seperti kemarin. Saya baru dapat undangannya nih ya. Kemarin nggak diundang-undang. Dan ini sekarang diundang, baru masuk ya. Oke, nah kalau sudah ada tulisan cetar 3 seperti ini, ya ini berarti kita sudah edu ya. Oke, nah tujuan pertama kita adalah membuat presentasi pendidikan. Sebenarnya ketika kita masuk ke cetar 3, di sini sudah ada nih tulisannya, presentasi pendidikan. Tapi kalau seandainya teman-teman tidak ada, berarti teman-teman boleh dicari di bagian pencarian. Nah, di bagian pencarian di atas, ini teman-teman silakan di sini tuliskan presentasi ya. Nah ini presentasi sudah ada tuh ya. Oke, presentasi atau selain presentasi juga sama sih. Diarahkannya ke presentasi. Jadi keywordnya adalah presentasi. Keywordnya adalah presentasi ya. Silakan diklik. Mau yang mana ya? Presentasi banyak sih ya. Kita yang umum aja lah ya. Presentasi klik. Oke. Nah. Oh ya, saya hari ini akan membuat materi tentang sistem pencernaan ya. Oke, saya akan membuat slide presentasi tentang pencernaan. Oke, siap ya? Kita pilih satu slide yang sesuai. Misalkan saya kok suka ini ya. Nah, ini kita pilih yang ini nih, teman-teman. Saya coba pilih yang agak untuk anak-anak SD atau TK lah ya, yang meriah ya, tidak terlalu resmi. Yang ini nih ya. Kita pilih salah satu template. Nah, template-nya seperti ini. Memang cuma satu sih ya. Karena ketika kita pilih slide itu, oh iya. Ada yang memang langsung sekaligus, beberapa slide, ada yang hanya seperti ini. Misalkan ini mah untuk apa ya? Misalkan untuk judulnya boleh digunakan yang ini. Coba saya ulangi, saya akan pilih beberapa slide yang, nah ini ya teman-teman ya, misalkan saya pilih yang ini. Kalau ini slide-nya udah banyak nih, ada 25 halaman. Nah ini bisa kita terapkan semua slide-nya, 25 halaman, atau kita pilih
yang sesuai aja dulu. Misalkan saya pilih slide pertama ya, yang ini. Saya pilih yang ini. Oke, ini slide pertama saya. Kemudian kita pilih lagi slide slide pertama gitu ya. Kemudian ini tambah slide, nanti bisa pilih slide kedua. Ini tambah lagi slide-nya. Tambah ini slide ketiga, tambah lagi ini slide keempat. Tambahnya ini ya, yang tanda plus ini adalah untuk menambah. Nah, ini misalkan slide kelima dan selanjutnya. Oke. Nah, kita mulai ya di slide ke-1. Di slide ke-1 ini saya akan menuliskan mengenal sistem pencernaan. Mengenal sistem pencernaan. Oke. Nah, ini fontnya kita kurangi ya. 90. Terus gimana ya? Nah, misalkan di bawah sini dia kita berikan tulisannya. Ini adalah materi IPA kelas berapa ya? 5, 6, 7. Misal ya, kelas 7 gitu kan. Nah, materi IPA, kemudian di sini SMA N1 Taman Sari sebenarnya. Oke. Nah, SMP ya. Oke, karena itu SMP. Oke. SMP. Nah, kemudian di sini ini foto ya. Simba ini kan ini foto. Ini kita hapus aja, lalu kita cari foto yang sesuai. Misalkan teman-teman masuk ke elemen, lalu di sini cari, di elemen ini cari sistem pencernaan. Oke. Sistem pencernaan. Cari yang foto aja. Cari yang foto, lalu kita pilih salah satu gambar, klik. Nah, bolehlah yang ini ya. Oke. Ini kita geser. Geser. Nah, seperti ini bolehlah. Tapi garis kuningnya gimana? Ya geserin aja garis kuning. Nah, oke. Mengenal sistem pencernaan. Terus kitanya di mana ya? Boleh nggak masukin foto di sini? Oh, boleh dong. Kita masukkan foto, masuk ke unggahan, lalu cari unggah media, lalu kita cari foto kita. Ya. Nah, ini teman-teman sambil praktik ya. Oke, saya cari fotonya. Misalkan fotonya kita masuk ke menu pelatihan, cari fotonya. Sekarang saya ambil satu foto lah. Nah, ini fotonya kita masukkan. Ini fotonya teman-teman, saya akan masukkan ke bingkai ya. Kita masuk ke elemen, lalu di sini ada cari kembali bingkainya. Bingkainya bulat saja. Fotonya saya tarik. Nah, pas ditarik ternyata wajahnya malah kepotong ya. Gimana nih? Nah, berarti kita harus klik pangkas. Lalu kita geser. Nah, biar fotonya nggak kepotong gitu ya. Lalu kita klik selesai. Nah, ini dia. Fotonya sudah masuk. Oke. Boleh dong di atas fotonya seperti ini. Oke. Nah, yang tulisan SMP ini saya ganti aja lah. Ini dengan nama saya ya. Oke. Diulang yang mangkas foto, Pak. Oh ya, siapa? Maaf. Siap. Oke, saya ulangi dari awal, Pak. Ini masukkan fotonya, ini masuk ke unggahan, kita masuk foto nih. Ini foto nih. Lalu kita cari elemen, buletan ya. Nah, ini untuk background-nya, untuk bingkainya. Fotonya kita tarik, klik. Nah, klik. Tuh, Pak. Ternyata wajahnya kepotong ya. Nah, kalau sudah ini, berarti diklik, lalu pilih pangkas, Pak. Nah, di atas kan ada pangkas. Oh, ya. iya. Nah, klik pangkas, Bapak geser-geser ke bawah. Tuh. Lalu selesai. Klik. Nah, dapat. Baik. Ya. Terus, Kang? Ya. Nah, ini saya sudah nih. Oke, kemarin kita punya apa ya? Kita punya brand personal kemarin ya, logo. Kita punya logo sendiri. Nah, kita panggil logonya. Masuk ke unggahan, lalu masuk lagi ke unggah media. Kita panggil logo kita. Mana ya logonya? Oh, bukan di sini. Karena teman-teman yang udah pelatihan di level 1 angkatan 8 ke atas itu sudah dibuat logo. Kalau yang sebelumnya belum. Nah, yang belum nggak apa-apa. Yang belum Bapak Ibu masukkan logo sekolah aja lah ya. Nah, kalau sudah ada logo seperti ini boleh. Nah,
ini kita edit gambar, lalu kita hilangkan background-nya ya, seperti kemarin. Kita hilangkan background-nya. Oke. Nah. Itu kemarin sudah kan? Sudah Bu ya? Udah, 10. Siap. Ya, 10 udah. Karena ada di sini yang batch 1 itu belum dapat materi ini. Nggak apa-apa. Kalau mau ikut lagi boleh biar lebih keren ya. Oke, ini teman-teman terima kasih ya yang angkatan 12 ini sudah full nih. Berkat bantuan teman-teman yang ada di sini nih. Ada yang kepala sekolah, wakasek, teman-teman guru hebat, semuanya hebat nih. Sudah men-share dan 3 jam itu 3 grup WA penuh. Saya tambah lagi 1 grup WA penuh juga. Sekarang masih ada yang minta grup E. Tapi tidak saya buat karena terlalu banyak koreksinya. Aduh ya Allah. Ya, koreksinya kita terbatas ya. Jadi cukuplah. Terima kasih sekali lagi atas bantuan teman-teman. Rezeki jangan ditolak. Nggak kebagian, Kang. Ada yang kebagian ya. Nantilah di batch 13 Bu ya, insya Allah. Lagi. Nanti diinfokan lagi ya. Siap, pasti. Prioritas teman-teman di sini prioritas. Baik. Oke. Nah, sekarang saya akan masuk ke slide kedua. Ini slide ke-1, di slide kedua. Nah, di slide kedua ini template-nya sudah ada nih. Nah, tinggal nanti di sini saya masukkan definisi ya. Saya masukkan ini sistem pencernaan. Oke. Saya masukkan ini di sini. Oke, definisi. Oke. Saya belum nyiapin materinya nih. Saya juga bukan guru IPA nih, guru fisika ya. Definisi apa ya kira-kira ya? Sistem pencernaan adalah suatu organ yang mendukung terjadinya proses pencernaan mekanik dan kimiawi dalam tubuh manusia. Oke, mohon maaf ya kalau definisinya tidak terlalu. Suatu sistem organ. Nah, ini saya ngarang aja Bu, ngarang aja. Nanti dirapiin ya, tolong dibantu. Ini saya ngarang aja. Sistem pencernaan adalah sistem organ, oke. Sistem organ. Nah, yang mendukung terjadinya proses pencernaan mekanik dan kimiawi dalam tubuh manusia. Ya, definisinya ini tidak sesuai buku ya. Ini yang saya alami aja. Mohon maaf nih, saya nggak nyiapin karena lagi di jalan ya. Nanti bantulah guru-guru hebat. Oke, ini gambar laptop saya ganti dengan grafis. Kita masuk ke elemen, lalu kita cari sistem pencernaan, tapi yang kita panggilnya adalah grafis seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini saya klik. Gambar ini saya masukkan di sini. Ini mewakili lah. Nah, seperti ini sudah. Jangan lupa logo personalnya di copy paste, salin, lalu tempel. Nah, ini logonya, logo personal kebanggaan, branding sebagai guru. Oke. Slide kedua selesai. Slide ketiga. Nah, slide ketiga ini saya akan menjelaskan tentang apa saja. Kang, maaf tadi di awal pilihan desainnya apa ya? Presentasi Bu. Presentasi aja. Oke, makasih. Oke, nah yang ini saya akan pilih organ pencernaan. Oke, organ pencernaan. Nah, itulah dimiringkan ya. Nah, di sininya saya tulis yuk cari tahu. Nah, gitu. Terus yang bawahnya ini kan teksnya ini ya berpadu ini teksnya. Nah, saya akan pisahkan Bapak Ibu. Ini saya pisahkan untuk teksnya, pisahkan, klik. Nah, ini sudah terpisah. Di yang bawah ini saya hapus. Oke. Yuk cari tahu. Nah, di sini saya akan masukkan nih organ-organ pencernaan itu apa saja. Pertama, kita masukkan apa ya Bu ya? Kerongkongan ya Bu ya, benar ya? Kerongkongan tenggorokan sih Bu. Kayaknya mulut dulu deh ya. Mulut dulu, Kang. Lupa. Mulut dulu. Oke. Mulut dulu, mulutnya yang mana ya? Mulut. Nah, inilah. Oke, ini satu. Apalagi Bu? Kerongkongan, Kang. Kerongkongan ya, saya balik nih mulutnya. Satu ini, kedua adalah
Kerongkongan. Oke, kerongkongan. Saya pilih yang ini. Ini yang kedua. Yang ketiga apa, Bu? Lambung, Kang. Lambung. Saya cari lambung yang ini. Setelah lambung apa, Bu? Lambung usus. Usus halus. Usus halus itu yang ini kalau nggak salah. Benar ya? Yang ini ya? Oke. Itu usus besar. Itu usus besar. Ini ya, Bu ya? Itu. Ya. Berarti ini dulu. Iya. Oke. Ini. Setelah ini apa, Bu? Anus. Anus sudah sama. Anus ya. Akhir adalah anus. Oke. Misalkan yang inilah. Anus. Ujungnya sebenarnya ya? Iya. Oke. Ya, misalkan seperti ini. Nah, saya akan menambahkan ini, Bapak Ibu. Saya akan menambahkan nomor ya. Elemen, lalu cari nomor 1. Nah, jadi setiap organ ini akan saya berikan nomor. 1. Geser sini. Oke, warnanya putih dong. Nah, 1. Kelihatan. Elemen lagi. 2. Oke, gambarnya harus lebih besar. 2, ini ya. 3. Klik lagi aja. 3, di elemen cari 3. 3 ini. 4. Kita cari yang 4. Ini 4. Oh, satunya yang ini. Saya ganti tadi biar seragam. Ini 1. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5. 6. Lagi, ada nggak? Oh, ada 6. Jendolan angka-angkanya sudah sama. Ini 6. Oke. 6. 4. 1. Oke, nah sekarang kita berikan nama, berikan label di setiap alat pencernaan ini. Pertama, kita berikan teks. Ya. Kita akan berikan teks. Oke, subjudul ini adalah rongga mulut. Ya, akan ganti hurufnya, fontnya dengan kali. Jadi 24 ya. Mute dulu. Mute. Nah, ini rongga mulut. Ya, sudah saya mute ya. Ini tinggal di copy paste saja ya, rongga mulut, kita klik kanan, salin, tempel. Nah, selanjutnya yang ini adalah apa ini tadi? Kerongkongan. Nah, ini sudah dapat nih. Kalau kita copy lagi, yang ini salin, tempel. Nah, ini apa nih? Yang ketiga ini adalah lambung. Nah, ini lambung. Lalu kita copy paste lagi. Yang keempat ini adalah tadi kalau nggak salah ini usus halus. Usus halus. Iya, betul ya Bu ya, ini usus halus. Terus kita copy paste lagi. Yang kelima ini adalah usus besar. Oke. Dan yang terakhir adalah anus. Oke, saya pindahin ke sini. 6. Oke. Nah, ini adalah anus. Oke. Sip, yuk cari tahu organ pencernaan. Sudah dijelaskan. Nah, seharusnya Bapak Ibu di slide selanjutnya ini kita bahas satu-satu. Rongga mulut itu apa, kerongkongan itu apa, bla 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 gitu kan. Nah, kalau sudah dibahas satu-satu, baru nanti penutup. Nah,
katakanlah slide presentasi saya selesai. Nah, yang ini nah ini bagus Bapak Ibu ya, kutipan inspirasi buat siswa. Belajar adalah satu-satunya yang membuat pikiran tak pernah lelah, tak pernah takut, dan tak pernah menyesal. Aduh, keren banget nih. Alhamdulillah, nggak akan saya hapus. Nah, di slide terakhir, nah ini saya penutup. Salam sehat, salam juara. Nah, terima kasih sudah menyaksikan. Kalau di video ya, salam sehat, salam juara. Oke, yang ini akan saya hapus. Kemudian saya tambahkan elemen perpisahan. Goodbye. Bukan good day ya, tapi goodbye. Oke. Nah, boleh kita tambahkan nih. See you aja. Hah? Mendingan see you daripada goodbye, mah sedih. Oh. Bagusnya apa dong, Bu? Bagusnya apa? Enggak. Itu Bagusnya ilaliko, Kang. Apa, Pak? Ilaliko. Ilaliko. Oh iya, Pak. Oke. Sampai jumpa. Oh, sampai jumpa ya. Ya, apalah, terserah. Oke. Oke. Nah, misalkan seperti inilah ya. Oh, ini background jangan hitam dong, kesannya gimana gitu ya. Warna apa dong? Dangding dong gitu ya. Selesailah. Oke, ini jangan lupa judulnya diganti ya Bapak Ibu ya. Judulnya ini diganti. Jadi ini diganti dengan sistem pencernaan. Sistem pencernaan. Oke, nanti Bapak Ibu mah buat slide-nya harus lebih keren ya. Oke, ini saya untuk contoh kita hari ini. Oke, nah kalau sudah kita preview dulu. Ini hasilnya seperti apa ya. Tapi saya pas di preview saya mau mengajak Bapak Ibu ini ya interaktif. Ayo kita masuk ke canva.live Bapak Ibu. Oke, ini slide kita nih. Ini slide pertama. Nah, ini slide pertama kita. 1, 2, sinyal. Mana duanya? Nah, ini 2. Ini 3. Oh, logo personalnya belum ya. Ini slide ketiga kita. Ini sinyal Bapak Ibu ya. Kalau udah diunduh mah dia nggak akan seperti ini. Kemudian 3. Dan yang keempat, oke, logo personalnya belum. Nanti saya akan undang Bapak Ibu masuk ke canva.live sebelum kita unduh. Oke, sip. Dan ini, nah ini logonya menghalangi, saya geser ke sini. Yang ini juga sudah. Nah, yang ini cukup. Oke, nah saya akan undang Bapak Ibu untuk masuk ke canva.live. Silakan. Ini adalah salah satu cara menyajikan presentasi kepada siswa dengan live. Oke, silakan. Silakan diklik siaran langsung. Nah, Bapak Ibu di sini ada mulai sesi baru nih. Ya, saya akan undang ya, siap ya. Mulai sesi baru saya klik. Nanti ini akan ada salin undangan. Saya klik. Nah, saya akan kirim ke chat Zoom Bapak Ibu. Silakan. Tinggal boleh nggak presentasi yang lama? Boleh Pak, silakan. Nggak perlu buat lagi. Bapak tinggal nanti buatnya dari Quizzes aja langsung. Oke, silakan, itu ada canva.live. Silakan untuk bergabung dan masukkan kodenya 907334. Silakan. Oke, yuk siapa yang bisa masuk? Kenapa? Cara masuknya gimana kan? Cara masuknya tinggal klik link dari saya yang ada di chat Zoom, itu tinggal diklik. Lalu kodenya dimasukkan yang ada di layar 907334. Silakan, ayo siapa? Nanti jangan lupa berikan nama ya. Ada nama, ada komentarnya. Komentarnya misalkan keren atau apalah ya terkait hari ini. Silakan. Saya sambil minum ya. Oke. Belum. Kang Yayan baru masuk. Mantap Kang. Nih saya langsung Bu Yustria juga baru masuk. Nah nanti teman-teman bisa. Saya udah masuk ya Kang. Nah, Bu Rati, Bu Sukmawati, Ibu. Saya udah masuk belum Kang? Ya ini dilihatnya ke sini Bapak ya, Bu Ellen ya, Pak Hernawan. Nah udah masuk. Yang anonim, tolong diklik dulu yang anonim. Ya, yang anonim itu diklik dulu. Di bawahnya ada kolom nama. Kosong sih, tulis namanya baru komentarnya. Atau komentar dulu baru nama, di situ ada. Nih yang anonim contoh ini nih.
Nah, contoh yang keren ini ya, keren Kang ininya. Ini tolong di apa? Ditulis dulu namanya harus masuk. Ika ada nggak Pak? Apa? Oh ada ya. Ada nih Bu Ika nih di highlight. Oke. Ya. Silakan. Mantap katanya. Kerenian tuh Pak Hari juga ada. Bu Elizabeth keren abis. Nah teman-teman ini nanti ini bisa digunakan sebagai sarana untuk presentasi interaktif dengan siswa. Jadi misalkan gini, ini coba lihat nih komentar teman kamu keren banget nih, Ibu Rahma katanya komentarnya keren. Nah kalau ada komentar yang kok nggak bisa dikirim Kang? Nggak bisa dikirim, tinggal di enter atau ada tanda send atau apa di situ sinyalnya harus bagus. Harus dulu ya Bapak Ibu ya. Pas ngeklik ada tanda apa? Nggak bisa Kang. Dulu harus tombol nulis send-nya nggak aktif. komen dulu nanti akan muncul send-nya. Ya betul, tulis komen dulu nama nanti akan muncul send-nya. Iya. Yang belum bisa kemungkinan mungkin koneksinya. Yang masih anonim tolong diganti ya. Yang masih anonim tolong diganti namanya nih. Yang Cara baru-baru. gantinya gimana ya Kang? Nah, ayo Bapak Ibu siapa yang bisa jawab? Cara gantinya gimana katanya? Cara ganti biar anonim, nggak keluar anonim. Ya langsung ditulis Bu, ada kok itu kosong kan? Langsung ditulis nama kita. Langsung kursornya diarahkan di situ aja, diketik Bu. Ya langsung kok itu. Tadi itu udah ngetik keren Kang, tapi enggak namanya anonim aja. Itu bukan dari Nama, tulis nama. Namanya. Nama, tempat nama kalau Ya, yang di bawahnya komen. Oh ya di bawahnya komen itu ada tempat nama. Nah, Ibu tuliskan nama Ibu. Kalau Ibu nggak nulis jadi anonim. Nggak ada. Ya. Oke. Contoh Bu Widya, siapa ini? Waalaikumsalam. Nah ini bisa. Ibu Itri. Ini Bu Widya Stuti, alhamdulillah bisa katanya. Nah kalau teman-teman sudah menulis seperti ini, kita bisa memberi apresiasi kepada siswa. Caranya seperti ini nih. Ini kita klik nih, pintasan ajaib. Misalkan kita kasih reward. Kita kasih ada suara, ada gelembung juga Bu Elizabeth nih. Ya. Gelembung. Ada konfeti juga nih. Hore, selamat ya kalian lagi ulang tahun. Nah, ini boleh. Ya. Atau siswanya berisik. Nah, jangan berisik, diam semuanya. Atau sedang menampilkan hal-hal yang sensitif, diklik aja buram. Nah, kalau ini jadi buram nih. Ya. Itu semua di Canva Live ya, Kang? Fiturnya. Iya, ada. Pesan ajaib keyboard di situ. Seperti itu ya. Di presentasi otomatis muncul ya pintas ajaib itu Kang. Ya, di presentasi pada saat Ibu menampilkan Canva Live yang gambar radar itu, nah itu otomatis nanti seperti ini. Kang, punten izin bertanya Kang. Silakan, Itu silakan. Ode sama linknya tuh dapatkan dari mana untuk Canva Live itu? Pada saat Ibu mengklik tombol siaran langsung Canva yang mirip radar itu, pada saat itu diklik, nanti itu akan ada ini, akan ada di situ ada namanya salin undangan, siaran langsung, salin undangan. Nah nanti. Punten, bisa diulang nggak Kang yang mananya anu kayak siaran langsung? Oke, saya ini selesai dulu ya dengan teman-teman. Saya selesai. Ya, Saya selesai, klik. Nah, sudah selesai nih. Dari awal. Oke, dari awal nih, dilihat teman-teman. Nah, ini kan presentasi saya. Presentasinya slide-nya diselesaikan dulu Kang ya? Iya, betul. Oh, soalnya saya praktek baru satu ini. Ya, sebenarnya nggak harus selesai sih, Bu. Kalau baru satu, juga preview aja. Silahkan di preview, di pojok kanan bawah, itu ada gambar garis ya. Ada gambar garis di situ, silakan panah ya, panah atas bawah. Ya. Klik. Panah atas bawahnya diklik. Nah, nanti Ibu lihat ke sini. Di sini ada tulisan mulai sesi baru. Benar nggak? Ada tulisan mulai. Nah, yang mulai sesi baru ini Ibu klik. Oh, pintasan ajaib ini kita klik. Iya. Nah, di sini ini ada salin undangan, Bu. Nih, setelah sesi baru di situ ada salin undangan. Silakan diklik salin undangan. Kalau sudah, tinggal di copy paste ke WA atau kemana saja yang Ibu mau. Pintasan ajaib saya klik, belum ada salin undangan.
Bukan Bu, itu mah Ibu mah udah di dalam, Ibu mah. Oh, lagi saya. Ya, salin undangan di awal ya. Salin undangan di awal. Oke, siap ya. Nah, ini sudah selesai. Ini salah satu cara untuk supaya Bapak Ibu bisa memberikan presentasi untuk para siswanya. Ya, oke. Silakan ngopi dulu, Bapak Ibu. Kang, punten mau tanya, Kang. Ya, silakan. Kalau salin undangan ini kita kirim lewat GC gimana? Bisa, Kang? Di tugas siswa. Nah, untuk ini live, Pak. Jadi nggak bisa dinanti-nanti. Kalau GC kan terkesannya itu tugasnya untuk di PR-kan begitu ya, untuk berapa lama gitu. Kalau ini mah siswa dan kitanya harus terkoneksi internet, harus live. Seperti Zoom biasa ya, Kang, PPT biasa gitu. Zoom itu di Google Meet. Dan siswa juga bisa itu Canva live semua HP-nya. Ya, betul. Nanti ke siswa. Ini buat siswa. Nanya, Kang. Silakan. Yang salin undangan tuh nggak ketemu, Kang, di mana? Sudah di preview belum? Sudah. Kalau sudah di preview, nanti di sebelah kanan itu ada mulai sesi baru. Iya, ada. Diklik. Oh iya, sip. Ada salin undangan. Berarti mulai sesi baru dulu, baru salin undangan, sip. Oke. Punten nyambung, Kang, masih pertanyaan tadi. Kalau kita ini mau online dengan Canva, artinya siswa itu sudah kondisi buka Canva atau gimana? Atau kalau memang sudah kondisi buka Canva itu dia dalam kondisi seperti apa, Kang? Layarnya itu. Yang pertama gini, siswa tidak harus membuka Canva karena siswa itu akan melihat presentasi ke gurunya seperti Bapak melihat ke saya. Nah, mereka akan melihat tampilan presentasi dari gurunya. Terus yang tadi Canva Live itu buat apa? Buat mereka mengomentari. Tugasnya hanya itu. Buat mengomentari ketika ditanya oleh Bapak, mereka akan jawab lewat chat itu. Jadi mereka nggak perlu punya akun Canva. Mereka cukup klik itu. Oh iya. Gitu Pak ya. Ya. Kang Dero, boleh menegaskan lagi, Kang Dero? Silakan. Jadi kalau kita mau ngajak siswa, kita udah siapkan dulu presentasi, habis itu di tab yang lain di laptop kita buka canva.live gitu ya? Nah, untuk membuka canva.live tidak perlu di tab yang lain. Pada saat Ibu sedang mendesain seperti ini, Ibu bisa langsung canva.live. Justru dari sini sumbernya. Jadi ini saya sedang mendesain nih, mulai sampai selesai nih. Untuk preview, nah Ibu preview, pratinjau klik, nah nanti itu mulai sesi baru. Ibu klik, di situ ada salin undangan. Ibu klik salin undangannya, biarkan presentasinya aktif, lalu share undangannya ke siswa. Oh iya, siap. Terima kasih. Kang, izin tanya, Kang. Siap. Preview di mana ya, Kang? Silakan Bu, gimana Bu? Preview itu yang mana ya? Preview itu di pojok kanan bawah ada tanda panah atas bawah. Iya, udah tahu semua. Tampilkan layar penuh gitu ya? Iya, betul. Oh iya. Perhatian, Anda masih dalam siaran langsung, mengerti. Nah, oke Bapak Ibu. Sekarang kita unduh PDF-nya ya. Presentasi ini kita akan unduh PDF-nya. Silakan Bapak Ibu unduh, lalu klik PDF. Masih PNG ya. Nah, kita tidak PNG Bapak Ibu, tapi harus PDF. Karena untuk masukkan ke Quizzes itu harus PDF. Jadi kita klik PDF. Mana PDF? Nah, ini ada PDF. Kang Dero, ya. Untuk mengirim undangan tadi lewatnya apa? Setelah salin kita kirim ke mana? Ya Ibu maunya kemana? Mau ke siswa? Berarti ke WA? Berarti gitu lewatnya WA. Oke. Terserah ya. Oke teman-teman, ini saya sudah selesai. Sudah saya download nih PDF. Ingat harus PDF. Dan ini adalah tugas pertama. Ini tugas pertama hari ini. Sudah selesai PDF. Pak, kalau menggunakan yang lama, boleh nggak? Boleh. Ya. Jadi minimal berapa slide, Kang? Tidak dibatasi. Minimalnya 10. Aduh. Berarti dibatasi ya? Banyak, 10 banyak. Katanya nggak dibatasin. Kemudian ini dan penutup bacanya kan? Ya, diatur aja lah minimal.
Kalau syarat dan ketentuan berlaku, Bu. Betul. Ini saya 5, Bu. Ini saya 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Minimalnya 5. 5. Siap 5 kan? Oke, 5 ya. 5. Kita tentukan 5 aja, kita sepakati 5 ya, Bapak Ibu. Siap. Siap. Masih ini Kang, masih ini nih, artinya masih belum ini nih. Ketika ini kan tadi sistemnya online, kita kirim ke siswa pakai WA. Ya. Kondisi kita dimanapun, jadi artinya siswa hanya melihat saja presentasi kita ya. Betul. Nah, kita nggak harus online ya. Jadi gini, siswa itu sebenarnya dia hanya melihat Bapak. Jadi kalau Bapak lagi Zoom, lagi ini, seperti Bapak hari ini Zoom ke saya. Ya. Jadi Akang ini melihat presentasi saya. Tapi kalau saya tanya, coba Kang Parur, tolong ini. Nanti dia akan jawab. Dan jawaban ini akan bisa dilihat oleh jawaban teman-temannya. Bisa saling lihat. Jadi nanti akan ketahuan mana yang lagi melamun, mana yang lagi tidur, dipanggil-panggil nggak ada. Itu ciri bahwa siswa masih hidup. Oh iya. Menyimak gitu ya, hidup dalam menyimak. Iya Kang, benar. Kang Dero, ini belum mulai ya presentasinya, jadi di saya itu belum ada tayangan gitu. Udah selesai ini, udah saya close lagi. Sekarang kita mau beralih ke kuisis ya, udah selesai ini. Oh gitu, oke, barusan ke air dulu, asar. Apa, PDF ya tadi? Oke, sekarang saya akan close Canva saya, sudah selesai. Saya akan close, dan tadi sudah saya download ke mana? Ke PDF ya, saya sudah download. Nah sekarang saya akan masuk ke kuisis Bapak Ibu. Yang belum pernah punya akun kuisis, nah sekarang akan saya ajarkan Bapak Ibu. Kita akan dari nol, yang sudah punya lebih cetar lagi, nggak apa-apa, lebih keren. Oke. Oh ya, alhamdulillah Coach Stephen sudah selesai. Saya nih, handphone saya udah panas sekali. Sebentar ya Bapak Ibu, dia butuh kopi juga nih handphone saya ya, biar lebih panas. Waduh, 20%. Saya matikan dulu. Oke. Sekarang kita masuk ke kuisis Bapak Ibu ya. Ya. Kita masuk ke kuisis. Oke, yuk sama-sama Bapak Ibu, kita akan masuk ke kuisis. Silakan diklik ya, ditulis kuisis. Nah, seperti ini nulisnya. Pakai yang mode samaran. Ya, kalau Ibu mah jangan, yang biasa aja. Ini mah saya, supaya nggak terdetek karena saya punya akun. Incognito. Biasa aja, normal aja. Ya. Nah, Bapak Ibu, dari awal kita masuk ke kuisis. Tulisannya seperti ini, kuisis. Kuisis.com. Nah, kuisis.com. Z-nya tuh ada 3 ya. Quiz, I-Z-Z. Oke. Nah, ini saya mohon maaf kalau agak berisik suara mesin ya. Ini posisi lagi dekat bengkel juga Bapak Ibu. Mohon maaf ya. Oke, enter. Nah. Di enter. Nah, ini adalah tampilan kuisis. Oke. Nah, di bagian ini Bapak Ibu, ini silakan dipilih. Ya, sebentar. Oke, dipilih Bapak Ibu. Kalau benar-benar dari nol, berarti yang harus dipilih adalah ini nih, sign up. Yang harus dipilih adalah daftar ya, sign up. Nah, yang ini nih. Silakan dipilih sign up. Oke. Nah, di bagian ini Bapak Ibu, kalau sudah punya akun belajar, disarankan menggunakan akun belajar. Kalau belum punya akun Gmail juga nggak apa-apa. Nah, kalau Bapak Ibu, ini klik aja langsung, lanjutkan dengan Google. Jadi klik lanjutkan dengan Google, daftarnya mau dengan Google gitu maksudnya. Nah, nanti di sini diisi lah ya, diisi emailnya, berikutnya diisi passwordnya, lalu berikutnya klik. Nah, itu ikuti saja nanti sampai tampilannya masuk. Nah, kalau saya dari awal lagi ulangi, saya akan masuk dengan menggunakan, kebetulan saya trainer, jadi saya akan masuk dengan menggunakan akun trainer ya Bapak Ibu. Oke. Ya. Oke. Nah, oke. Kalau Pak, saya nggak ada tulisan seperti ini.
ada sekolah, kantor, keluarga. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Jika Bapak Ibu pada saat daftar ada tulisan seperti ini, pilih sekolah. Lalu pilih seorang guru, ya. Saya adalah seorang guru. Klik. Nah, di sini dia akan minta daftar. Judulnya kita adalah laki-laki. Saya laki-laki, berarti Mister. Nama depannya Denny, nama belakangnya Rohendi. Sandinya jangan lupa Bapak Ibu, sandinya ya. Oke. Sandinya adalah ini kombinasi antara huruf dan angka. Sehingga nanti di sini ada tulisan kuat. Lalu klik lanjutkan. Klik lanjutkan. Nah, Kang, saya kalau tidak ada detail akun ya langsung selamat datang Elizabeth gitu berarti sudah pernah ya saya itu. Tidak apa-apa Ibu. Nanti Ibu akan seperti saya ini. Ini ya, welcome. Selamat datang. Iya. Nah, nggak apa-apa. Karena ada yang seperti itu, ada yang seperti ikuti tahapan saya awal. Tapi kalau Bapak Ibu sudah sampai sini, sampai ada tulisan welcome, Mr. Andy, atau selamat datang Mrs. Ibu, ya, Ibu Elizabeth, misalnya, atau siapa. Ini sudah selesai Bapak Ibu. Ini sudah selesai, bagus. Nah, Udah sampai situ kok tadi. Udah sampai sini, kita cek akun kita. Caranya kemana? Klik ke pengaturan. Klik ke pengaturan. Setting, klik. Nah, ini adalah akun kita nih. Ini adalah akun kita Bapak Ibu. Kita lihat akunnya, emailnya, nama penggunanya, bahasanya. Nah, kadang nanti ada gini nih. Ini banyak sekali nih dicetar sebelumnya. Kang, saya nggak ada tulisan menu kelas ini gimana? Nah, kemungkinan kalau ada menu kelasnya tidak hilang, itu Bapak Ibu sedang ada di mode siswa. Nah, harus berubah menjadi guru. Caranya gimana? Nah, ini di sini ada convert to student account. Berarti kalau ini saya di mode guru, pindah ke siswa. Tapi nggak usah, karena kita guru. Khawatir teman-teman di awal daftarnya tadi itu memilihnya adalah siswa. Padahal mau buat kelas. Yang bisa buat kelas adalah guru. Maka nanti masuk ke pengaturan, lalu cari di bagian bawah, ini ada ubah ke akun guru atau akun siswa. Kalau masih siswa, ini diklik. Sehingga nanti berubah. Itu yang selalu banyak masalah di situ, ya. Oke, nah di sini teman-teman sekalian, kalau saya harus pengibasan kuisis lama ini ya, banyak sekali yang bisa dieksplor. Tapi tujuannya adalah presentasi yang sudah kita buat tadi akan kita mainkan di kuisis. Bagaimana caranya? Berarti kita harus mengintegrasikan presentasi itu dengan kuisis. Nah, teman-teman masuk ke ini buat ya. Nah, di sini nih ada buat, right ya. Ada buat. Ini teman-teman klik buat. Lalu pilih lesson atau pelajaran. Nah ini ya, silakan dipilih pelajaran, klik. Oke, sama-sama ya. Atau sampai sini mau ada yang bertanya dulu silakan. Ya diulangi tadi yang setting Kang. Dari setting ini sudah muncul akunnya sudah betul, akun saya sendiri, username-nya. Halo. Ya terus? Langsung save ya. Kalau tidak perlu di-save sih, Ibu, abaikan aja. Itu mah tadi saya menunjukkan akun Ibu tuh itu. Terus kalau Ibu ternyata modenya mode siswa, Ibu bisa pindah ke guru. Kok enggak muncul modenya? Langsung save gitu? Di paling bawah, Bu, ada ubah akun siswa, akun guru. Oh, sebentar. Itu mah kalau bermasalah. Kalau nggak bermasalah mah jangan diapa-apain, Bu. Dilewat aja. Kang Nero, boleh bertanya? Silakan, Bu. Kalau saya nggak nanya kuisis, tapi agak kepikiran begini, kan misalkan dari kemarin itu kita waktu Canva 1 udah belajar video, membuat video, kemudian mau digabungkan dengan flipbook, kemudian yang presentasi. Jadi kalau si flipbook itu bisa nggak dimasukin, dikliknya itu, linknya itu di studio rekaman itu? Yang jadi bikin video, soalnya kalau ya kayak slide presentasi ini kan Canva itu butuh jaringan internet yang bagus gitu ya. Sementara anak-anak ketika saya ajak join Zoom aja hanya sebagian karena kendala katanya nggak ada kuota dan sebagainya gitu. Jadi kepikiran saya itu mau dibuat di link YouTube ya, di YouTube nanti diupload dalam video tapi ada flipbook juga gitu. Gimana ya Kang Nero, bisa nggak? Yang pertama ide Ibu keren, jadi terinspirasi, ada video, kemudian ada flipbook. Gimana kalau itu diintegrasikan? Nah, itu yang pertama, Ibu coba bisa atau tidak. Nah, yang selanjutnya saya akan berikan gambaran bisa atau tidaknya. Yang pertama, kalau kita menautkan link pada video,
linknya itu terserah ya, mau link YouTube, mau link Flipbook, atau link carousel, atau link apapun. Kalau kita menautkan link pada video yang sedang kita buat di Canva, itu dia akan berfungsi hanya ketika di preview di Canva, karena masih online. Link apapun akan berfungsi kalau dia online, ditautkan ke video yang sedang kita buat di Canva. Tapi kalau video itu kita unduh dalam MP4, itu format online-nya sudah hilang. Kalau sudah jadi video masuk ke laptop kita, itu sudah offline. Jadi, link yang Ibu masukkan ke video saat Ibu mendesain di Canva itu, kalau di-play di Canva masih berfungsi. Tapi kalau di-play-nya ketika sudah jadi video, di-download, itu tidak akan berfungsi. Karena dia butuh koneksi. Gambarannya seperti itu. Masalah bisa atau tidaknya, itulah pentingnya hipotesis dan kemudian melakukan. Seperti itu, Bu. Oh iya, jadi kebayangnya tuh gini, jadi misalkan saya bikin slide video, kemudian di studio rekaman, nah ketika bla bla kita lagi menjelaskan slide pertama, nah slide yang kedua misalkan saya klik flipbook gitu ya, flipbook, jadi ngejelasinnya itu nggak bikin slide lagi, karena ini saya lagi ngerjain flipbook buat nanti ngajar juga, jadi klik gitu, jadi dalam nggak bikin lagi slide presentasi gitu. Ya, yang jelas gini Bu. Saya udah terbayang sih, kalau di studio rekaman kita nggak bisa, pada saat ada di dalam studio kita tidak bisa menambahkan apapun. Yang bisa kita lakukan hanya mengklik next atau back, pause atau play atau akhiri. Instrumennya hanya itu. Jadi ketika kita masuk ke studio rekaman tidak ada aktivitas tambah menambah. Terus yang kedua, apakah flipbook itu bisa kita masukkan ke dalam video pembelajaran yang sedang kita buat? Flipbook itu adalah berbentuk link, ya. Jadi tidak bisa kita flipbook mentah kemudian seperti PPT diimport gitu ke Canva, itu nggak bisa, karena dia kalau ingin dimainkan harus dalam bentuk link. Sehingga nanti ketika flipbook itu dimasukkan ke video pembelajaran, bentuknya adalah link. Pada saat di preview di Canva itu berfungsi. Tapi kalau dia sudah di-download jadi offline, itu tidak akan berfungsi. Sehingga imajinasi Ibu itu menurut saya kalau keinginannya seperti itu tidak bisa di Canva. Tapi ketidakbisaan saya itu karena saya belum melakukan. Siapa tahu kalau Ibu sudah lakukan, Ibu ketemu celahnya. Karena saya belum melakukan. Tapi sebagai gambaran online offline dan teknik menautkan link di Canva ataupun studio rekaman, kondisinya tidak memungkinkan seperti yang ingin Ibu harapkan. Begitu Bu. Oh ya, baik. Makasih Kang Dero. Oke. Kang Dero, punten. Ya. Ini untuk muncul buat pelajaran, punten diulangi lagi Kang Dero ini. Baik, saya lanjut dulu ya. Ini materinya jangan dipotong dulu ya. Oke. Nah, ada saran dari Bu Sari nih, katanya untuk pertanyaan Ibu tadi bisa dicoba di sini Bu. Bookcreator.com. Ya, terima kasih nih, berbaginya keren. Silakan Bu dicoba tuh. Ya, apakah itu sesuai dengan estimasi Ibu atau tidak? Baik Bu, saya ulangi Bu ya. Oke teman-teman, saya izin dulu lanjutkan ya. Ini khawatir nanti jadi nggak selesai tujuan kita. Baik, nah dari sini Bu ya. Ini tadi yang awal kita. Nah, kita akan membuat pelajaran. Pelajaran ini adalah materinya tadi yang sudah dibuat di Canva. Jadi kita buat, lalu kita pilih pelajaran. Kemudian di bagian sini silakan dimasukkan judul pelajarannya. Sistem pencernaan. Lalu pilih kategorinya, ini pelajaran apa? Biologi, sains. Udah ya, biologi dan sains. Lalu klik next. Nah, ini tahapan ini tidak bisa diulangi ya Bapak Ibu. Karena kalau mundur lagi nggak bisa nih. Jadi benar-benar diikuti. Oke. Nah ini dia Bapak Ibu. Ini adalah tampilan pembelajaran atau presentasi yang ada di Quizzes. Nah ini kenapa ya? Di Canva kita buat presentasi, di Quizzes juga masuk ke presentasi. Karena nanti di Quizzes ini bisa dimainkan secara game gitu ya. Karena Quizzes ini basicnya adalah gamifikasi. Kalau Canva itu basicnya adalah desain grafis. Oke, yang lebih keren lagi tentu nanti ada live worksheet gitu ya, kemudian ada word wall gitu ya, and puzzle. Saya akan terinspirasi nanti buat pelatihan tentang itu tuh, word wall ya, kemudian and puzzle gitu, itu keren banget. Nantilah ya. Setelah kan ulang sedikit bisa kan di awal tadi pas masuk gitu. Kenapa Pak? Ulang sedikit, punten kelewat tadi. Ya justru itu. Ini saya kalau back lagi nggak bisa Pak. Oh iya baik. Jadi Bapak. Lesson langsung next ya Kang? Ya lesson langsung. Ditulis namanya. Ditulis namanya, dipilih kategori pelajarannya. Oke, Bapak masuk ke buat ya, yang warna ungu itu ada buat atau create. Buat itu diklik, lalu nanti ada kuis dan pelajaran. Nah, yang dipilih adalah pelajaran. Lalu ikuti langkah-langkahnya.
Oke, teman-teman, ini ada judul ya, sistem pencernaan. Ini kita hapus aja. Denny Rohendi juga kita hapus, sehingga ini benar-benar kosong. Nah, temanya bisa diganti nggak Pak? Ini kan warna putih ya, bisa diganti warna lain nggak? Kita pilih tema di pojok kanan atas. Nah, ternyata dia bisa diganti hitam, ungu, kemudian yang bergerak-bergerak, animasi sederhana, bisa ya? Nah, sekarang saya akan menambahkan di slide pertama ini gambar Bapak Ibu. Nah, di bagian sini ada gambar latar belakang nih. Ada gambar latar belakang. Itu silakan diklik. Nah, gambar ini akan langsung terkoneksi ke Google Search. Nah, silakan cari di sini. Saya akan cari welcome. Saya akan mencari gambar welcome. Nah, silakan pilih satu gambar yang sesuai, yang welcome. Misalkan saya pilih yang ini. Klik. Nah, kalau sudah, kita insert. Nah, kita insert. Sehingga nanti tampilannya seperti ini, welcome. Tuh. Nah, di slide kedua dan selanjutnya, saya akan panggil PDF yang tadi sudah saya buat di Canva. PDF yang sudah saya buat di Canva tadi. Gimana caranya? Nah, di bagian pojok kiri bawah, di sini ada tambahkan slide baru. Tuh, tambahkan slide baru. Nah, itu silakan diklik. Lalu di sini teman-teman ada import slide nih. Ada import slide nih. Nah, import slide ini adalah kita akan memasukkan yang tadi kita buat di Canva dan sudah kita download. Kita klik import slide. Nah, di sini kita bisa mengimpor file itu dalam bentuk PDF. Baik dia dari Google Slide ataupun dari PowerPoint. Yang penting PDF. Lalu kita klik yang di tengah ini, klik. Nah, lalu kita cari. Tadi mana ya sistem pencernaan nih? Nah, sudah ada nih. Sistem pencernaan. Kita klik. Kita open. Nah, inilah proses import slide dari luar Quizzes ke dalam Quizzes. Oke. Nah, di sini sudah ada centang hijau ya. Artinya ada 5 slide yang sedang saya akan import. Nah, ini banyak guru-guru yang bertanya, lama banget ngimpornya. Kalau teman-teman susah, ngimpornya satu-satu ya. Ini matikan hijaunya, semuanya matikan hijaunya. Sehingga nanti yang tertulis hanya satu. Satu impor, klik impor, 2, nanti klik impor, 3. Tapi kalau koneksinya kencang dan laptopnya memungkinkan, stabil, semuanya aja langsung. Oke, saya akan impor nih. Setelah semuanya di checklist, teman-teman langsung klik impor. Nah, ini dia. Banyak peserta pelatihan Cetar 1 dan 2 yang komennya di sini. Lama banget Pak impornya, susah sampai 3 jam. Saya 10 slide cepat. Ternyata itu masalahnya bisa dari koneksi atau memang dari spek laptop. Maka nanti disiasati saja masukannya satu-satu. Oke, teman-teman lihat. Di Quizzes sudah masuk. Ini ada welcome. Ini slide 1, 2, 3, 4, 5. Nah, semua slide ini tadi kita buat di mana? Di Canva. Nah, sekarang kita masukkan ke apa ini? Quizzes. Oke. Baik. Kang Dero, saya izin. Oh ya, mau ibadah. Silakan Ibu ya. Oke. Baik. Selanjutnya teman-teman, ini belum selesai. Selanjutnya saya akan masukkan soal. Nah, pelengkapnya adalah soal. Jadi ketika dia sudah ada presentasi, selanjutnya soal. Nah, kemana saya mencari soal? Di bagian bawah ini sama ya, tambahkan slide baru, diklik. Lalu di sini ada soal nih teman-teman ya. Atau nggak usah ke soal ya, di sini tulis aja. Sistem pencernaan. Nah, ini menggunakan metode teleportasi dari Quizzes. Jadi kita nggak perlu buat sendiri, tapi kita bisa menggunakan punya orang lain. Kita klik. Lihat teman-teman, tuh soalnya banyak ya. Ini adalah metode teleportasi. Kita tidak perlu membuat soal. Karena di sini sudah ada soal-soalnya banyak nih. Di Quizzes sudah banyak. Nah, saya akan masukkan 5 soal. Tugasnya adalah wajib 5 soal. Oke. Nah, kita cek soal ini, kita baca dulu. Kalau sudah oke, lalu tambahkan pertanyaan. Klik. Tuh, masuk ke slide saya. Masuk ke slide saya. Soal kedua, ini saya oke, tambahkan lagi. Soal ketiga. Mana? Soal ketiga. Berarti ada slide kosong dulu ya untuk menampung pertanyaannya. Tidak usah, Bu. Tidak perlu ada slide kosong. Nanti dia akan langsung membuat slide sendiri. Oh, gitu. Tambahkan pertanyaan lagi. 2 lagi ya. 2 lagi.
Satu, dua lagi. Satu lagi. Mana. Nah, ini dia. Klik. Oke, saya sudah masuk. Lihat Bapak Ibu. Nih, soal-soalnya sudah masuk di kanan tuh. Di kiri. 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu tidak perlu disediakan slide kosong, Bu. Pada saat dia diklik, dia langsung masuk. Satu slide, satu soal ya. Ya, oke, betul, Bu. Nah, ini X. Kita cek nih, teman-teman nih. Ini tadi slide terakhir kita. Ini soal pertama. Ini soal kedua. Ini soal ketiga. Ini soal keempat. Ini soal kelima. Nah, kalau soal ini yang tidak sesuai kata-katanya, kita masih bisa ngedit loh. Jawabannya nggak sesuai, kita ganti nih centang hijaunya, pindahkan ke sini. Atau pindahkan ke sini. Atau kita juga bisa masukkan gambar, audio, video, dan sebagainya. Nah, di slide terakhir, slide ke-12, itu tambahkan slide baru. Oh, sorry. Tadi kan ada penutup ya? Oh, ini penutup yang di slide 6 ini kita pindahkan ke slide terakhir. Caranya gimana? Tarik saja ke bawah, tarik. Tarik lagi, tarik. Set. Tuh, jadi di paling bawah dia. Jadi dia posisinya ada di paling bawah. Oke, saya punya 11 slide. Ya. 4 slide materi, 1 slide pembuka, 5 slide untuk tugas atau evaluasi, dan 1 slide terakhir adalah penutup. Nah, teman-teman, ini saya sudah selesai membuat presentasi dengan menggunakan template dari Canva. Sekarang selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita harus menyimpan dan mempublish. Gimana Pak caranya? Nah, ini tolong diperhatikan caranya di pojok kanan atas. Di sini ada tulisan simpan. Nah, Bapak Ibu klik simpan. Oke. Nah, pada saat dia mengklik simpan, dia minta harus dikasih gambar katanya nih. Ya udah, cari aja di Google gambar tentang pencernaan. Gambar tentang pencernaan. Lalu pilih gambarnya. Oh, nggak bisa, cari yang lain, yang bisa. Cari yang lain, yang bisa. Oke. Lalu insert. Nah, sudah masuk. Pilih bahasanya bahasa Indonesia. Pilih. Ini materi dari kelas berapa ya? Dari kelas 4 SD sampai kelas 8 misal. Atau 9. Terus pengaturannya ini buat publik atau personal, privat. Nah, kita pilih yang publik. Lalu kalau sudah, klik simpan, menyimpan. Nah, selesai Bapak Ibu. Inilah presentasi yang kita buat tadi. Oh, sudah selesai. Ada soalnya juga di bawah. Nah, kalau Bapak Ibu mau ngecek apakah ini bisa digunakan dalam pembelajaran, berfungsi atau tidak, kita bisa cek Bapak Ibu. Caranya gimana? Sebelum kita tugaskan kepada siswa sebagai PR, kita bisa review dulu nih. Ada review nih. Kita review dulu ya, review. Nah, kita cek dulu nih. Ini sudah berfungsi belum ya? Kita review nih. Nah, ini mulai. Nih, inilah tampilan nanti di siswa Bapak dan Ibu. Lihat. Ini slide pertama ada musiknya. Bahkan musiknya bisa diatur, kan? Atau dinyalakan. Lalu klik lanjut. Nah, mereka tuh belajar nanti membaca materi dulu. Baca materinya. Sudah selesai membaca materi. Mereka akan mengerjakan tugasnya nih. Klik. Nah, benar katanya. Kalau saya asal klik lagi. Benar. Klik lagi. Salah. Klik lagi. Salah. Klik lagi. Salah. Nah, lalu lanjut, selesai. Nah, kalau sudah dicek seperti ini, kita keluar. Lalu kita kembali ke quizzes kita yang tadi keluar aja. Nah, kalau Bapak Ibu sudah yakin, baru nanti kita tugaskan sebagai PR ke siswa. Caranya gimana? Ya caranya nanti kita akan mengundang mereka untuk masuk ke dalam kelas kita. Nah, sampai sini Bapak Ibu, tugas kedua kita adalah, tugas pertamanya adalah tadi, mengunduh PDF dari Canva. Tugas keduanya adalah link Bapak Ibu, link. Nah, ini tolong jangan bertanya lagi ya, saya kasih tahu di tugasnya nih. Di sini Bapak Ibu ada bagikan. Ada bagikan. Nah, ini klik bagikan. Nah, pada saat klik bagikan, di sini ada link Bapak Ibu nih. Link ini disalin, klik. Nah, nanti simpan dulu di Microsoft Word atau di Google Docs, baru nanti masukkan ini sebagai tugas kedua ke Google Classroom kita. Jadi tugas pertamanya adalah PDF yang dari Canva, tugas keduanya link ini nih, link quizzes ini. Paham ya? Tugas keduanya, awas jangan salah ya, ini salin link. Lumayan cepat loh. Kang, cepat penjelasan. mau nanya Kang, cara masukin soal tadi ulang lagi boleh Kang?
Terlalu jauh Bu mengulangnya. Nanti ikuti di rekaman saja ya. Oke, karena itu teleportasi. Oke, baik. Nah, oke Bu ya, maaf ya. Nanti ikut di rekaman menit kesekian Ibu di next aja. Nanti dapat. Andero. Boleh tanya lagi kan? Mengikuti membuat ini, tapi kan baru satu slide. Jadi kalau saya terus tadi kan ketinggalan. Makanya apakah nanti kalau saya simpan hilang atau gimana? Ya, yang di Canva ya? Bukan, yang dibuat Quizzes. Oh, enggak hilang. Kalau sudah di sini, Ibu edit aja nih, edit. Ada edit. Ini edit, klik edit. Ya. Nanti dia akan masuk ke presentasi kita tadi. Ibu edit lagi tuh di sini. Dia akan masuk lagi ke sini. Nah, Ibu tambah lagi impor. Ikuti langkah. Gitu ya. Kang Dero. Hilang ya. Jadi slide-nya meskipun baris satu masih bisa kita lanjutkan ya. Silakan Kang. Ya, tadi kan Akang bilang nggak bisa diedit, ternyata bisa ya. Kalau misalkan tadi sebelum di-review, setelah di-review ternyata ada soal yang ejaannya mungkin kurang tepat atau apa, bisa kita edit ya? Ya bisa. Ini saya lagi ngedit nih. Kalau sudah simpan lagi, balik lagi, edit lagi, simpan lagi, bisa Pak. Kemudian kalau kita kerjakan sama-sama, misalkan hari itu dikerjakan seluruh siswa berbarengan bisa juga ya? Kita kirim. Bisa. Berarti itu Bapak modenya bukan mode PR, tapi mode live nih. Nih, mode live nih. Jadi misalnya gini, pelajaran saya adalah jam 7.30 sampai jam 8. Itu bareng-bareng aja ngerjain. Klik. Ya. Nanti mereka masuk ke kita dengan kode GIM. Kliknya yang mana ya? Nggak kelihatan. Kenapa? Kliknya yang mana? Oke, sekarang gini, saya akan contohkan ya. Yuk teman-teman silakan gabung ke kuisi saya. Ini sebenarnya di luar tugas nih. Tapi kalau PDF ini mau dimainkan langsung itu boleh. Saya akan klik ini. Mulai pelajaran langsung. Klik. Oke. Ya. Saya akan undang teman-teman semua masuk ke kuisi saya. Silakan masuk ke kuisi saya dengan lihat. Oke, saya akan undang ya. Nah, ini kan ada join my quiz bla bla bla. Nah, atau klik logo untuk bagikan. Nah, sebentar, saya akan. Nah ini, bagikan link GIM nih. Ini ada linknya nih. Salin. Lalu saya akan kirim ke chat Zoom. Silakan Bapak Ibu bergabung. Nah, silakan klik linknya. Nanti akan ketahuan siapa yang sudah masuk duluan. Yuk, silakan. Nah, Bu Ellen sudah. Siapa lagi? Ya, Bu Elizabeth, udah, Bu Yani. Oke. Nah, Dero, ya. Kalau slide di Quizzes ini dengan yang membedakan dengan di PowerPoint nggak bisa animasi ya, berarti ya? Oke. Jadi iya, kalau di nggak Quizzes punya efek gitu. nggak bisa, nggak ada efek apapun di sini mah. Karena kekuatan Quizzes Menampilkan ya, hanya untuk mempresentasikan. Iya, kekuatan Quizzes itu adalah di proses bermainnya, sensasinya, Proses gimana. bermain. Kalau mau manik-manik. Saya udah pakai Class Point. Ya, Mirip-mirip sih memang. Mirip Class Point. Memang lagi viral Class Point. Saya belum Iya, bisa. Class Point. Belum bisa ini ya. Untuk pelatihan itu sepertinya harus ada izin khusus itu. Jadi takut bisa copyright, jadi belum bisa. Tadinya saya mau mengadakan pelatihan itu, cuman mungkin harus ada izin dari tertentu dulu. Iya. Kang Dero, izin bertanya. Silakan Bu. Yang pertama, saya kan ini alhamdulillah udah pakai Quizzes dan sudah pro juga. Terus kalau seandainya kan saya mengklik di sini cuma ada satu pilihan, you can see this lesson, who can see this lesson. Saya pengennya tuh private aja, tapi nggak ada ya di saya mah cuma public visible to everyone aja, tidak ada yang private-nya. Oh ada Bu, ada public, ada private di bawahnya. Saya klik, tidak ada Kang, saya klik yang tanda panah ke bawah itu yang kecil tuh ya. Cuman ada satu aja public visible to everyone aja, yang private-nya tidak ada. Apa ya? Apa ya? Harusnya ada sih. Mungkin di refresh aja Bu. Pada saat kita itu tuh ada dua pilihan. Bisa untuk private kita, bisa untuk publish. Atau Ibu coba lagi sebelum menyimpan, Ibu refresh dulu. Terus saving lagi, saving, publish. Soalnya gini Kang tuh, tetap aja udah saya refresh masih
public visible to everyone, tidak ada yang private-nya sudah, padahal udah saya refresh. Itu aja. Oke, baik. Mungkin catatan ya. Yang kedua, Kang, ini yang saya udah pernah juga pakai ini, saya mau pakai private nggak bisa, ternyata kebetulan kan sekarang akan mengintegrasikan kan, ternyata masih nggak muncul tuh Kang yang private-nya. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana menghidupkan link Kang? Jadi kalau mau di Canva nih, saya pengen masukin umpamanya word ya, yang nah terus pakai Educandy atau dari yang lain lah gitu, game. Nah itu menghidupkan linknya tuh gimana Kang supaya biru? Jadi kalau siswa klik langsung nyala gitu Kang. Di Canva ya Bu? Iya di presentasi gitu saya masukkan link ya, untuk. Siap, saya sudah paham. Baik, tadi sudah dibahas panjang lebar sebenarnya. Ketika ada pertanyaan Ibu tadi yang bertanya tentang apa tadi itu yang ya itulah intinya ingin menautkan sesuatu ke presentasi yang ada di Canva. Prinsipnya Canva itu ada yang namanya tautan link. Nah, akhirnya penonton. Ya, saya mute dulu. Oke. Jadi prinsipnya bisa Bu, mau menautkan apapun, misalkan gini, di tayangan presentasi Ibu yang ada di Canva, nanti pada detik kesekian ketika Canva Live-nya berfungsi, itu nanti akan muncul, silahkan klik link di bawah ini untuk mengerjakan LKPD, itu nanti akan nge-link ke live worksheet. Bisa, tapi prinsipnya harus online. Ketika nanti dia diunduh dalam bentuk sesuatu, PDF, PNG, atau apapun, link itu akan mati. Jadi bekerjanya harus online. Prinsipnya bisa. Dan bekerjanya itu harus sesama akun Canva. Sesama akun Canva. Jadi nanti siswanya itu harus punya akun Canva. Jadi ketika nanti Ibu share linknya ke mereka juga akan masuk di akun Canva mereka. Dan itu nanti harus online, posisinya akan biru. Tapi kalau dia sudah diunduh dalam bentuk yang lain, PNG atau PDF, itu akan mati. Jadi prinsipnya menautkan link itu bisa, link apa saja bisa, tidak tidak fokus pada brand tertentu. Word ya, live worksheet, add puzzle, quizzes, apapun itu bisa. Hanya harus online. Seperti ini ya. Begitu Bu. Ya. Oke, saya Kang nanti tolong masukkan ke pihak quizzes, Kang. Saya nggak pernah bisa pakai private nih, padahal saya udah pro, hanya public aja, tidak ada private-nya. Public. Ya. Dengan akun Ibu ada apa? Tapi ini saya pakai trainer, baru saya pakai hari ini. Tadi saya bisa. Teman-teman yang lain kalau bisa juga boleh nanti cerita. Mungkin salah satunya ya Ibu bisa ganti daftar dengan dari awal menggunakan akun yang lain. Coba nanti saya akan tunjukkan dari awal lagi ya untuk proses ini. Yang ini aja. Ketika publish dia bisa private atau tidak. Tapi rata-rata semua akun saya bisa gitu. Nah, coba Ibu lakukan eksperimen dengan menggunakan akun yang lain. Misalkan akun Gmail punya anak atau siapa, coba daftar ikutin langkah-langkah yang tadi ya. Apakah tetap atau sama? Kalau ternyata berbeda. Kalau ternyata bisa, berarti kemungkinan ada sesuatu di akunnya yang saya juga tidak tahu karena itu teknis. Ya Bapak Ibu, saya akan klik, silakan dikerjakan. Sama-sama. Silakan dikerjakan Bapak Ibu. Nah, ini masing-masing, ini sudah ada tampilan seperti ini. Ya, silakan Bapak Ibu lihat di masing-masing ya. Di di presentasi masing-masing. Nah, ini contohnya seperti ini. Oke. Nah, kita akan, kalau ini modelnya model live ya. Di Bapak Ibu ada nggak tampilannya seperti apa? Ada, seperti kuisis aja biasanya Pak Kang. Ya di situ diminta belajar, walaupun secara live ada. Ini masih materi ya? Iya masih materi tuh. Di sini ada langsung ke soal. Nah nanti langsung teman-teman kerjakan soalnya. Ini serunya di sini. Jadi basisnya lagi. Kita ketahuan nih siapa yang sudah mengerjakan, siapa yang belum. Ini nanti masuk di sini. Jadi pada saat, ini yang sudah mengerjakan nih. Itu era nih sudah. Era. Terus buku yang lain nih, yang berwarna ini berarti dia sudah mengerjakan. Yang gelap ini belum mengerjakan. Nah, waktunya habis. Ya, lanjut soal selanjutnya. Nah ini tuh nomornya. Yang pertama tentang Gubernur Syah. Seperti itu mengerjakannya. Masih, waktunya habis gitu ya.
Oke. Boardnya muncul. Nah, ini kan jadi seru ya. Siswa sudah belajar, lalu evaluasi bareng-bareng. Nah, ini langsung di sini ada ininya, apa namanya? Grafik jawaban siswa. Padahal yang benar yang protein ya. Kalau saya. Tapi yang jawab benar cuma seorang, yang lain kebanyakan salah gitu. Kita bisa tahu nanti grafik kemungkinan soal itu dijawab benar dan salah. Terus yang lainnya juga sama nih ya. Yang ketiga, selanjutnya juga ada nih. Kalau akun listrik lainnya terbatas. Tidak Bu, tidak ada batasan untuk slide. Tidak ada batasan. Nah, waktunya habis ya, tinggal 2 saja. Oke. Baik. Mulai lagi. Ini soal keempat. Saya percepat. Akhiri sesi, selesai. Nah, ya. Nah, sudah selesai bermainnya. Nah, nanti kita bisa sebagai guru mengecek laporan kegiatannya seperti apa. Nah, ini kita bisa unduh laporannya. Tapi tidak saya jelaskan di sini ya. Oke. Nah, ini laporannya. Oke. Tapi yang paling penting bukan di sini, teman-teman. Ini tadi karena pertanyaan Bapak ya, untuk yang langsung itu seperti apa. Nah, yang paling penting adalah tidak ya, apakah ada kesalahan dalam kuis ini ya atau tidak. Oke. Nah, kita masuk ke beranda. Oke, berikan nilai aja. Ya. Nah, yang paling penting adalah yang ini Pak ya. Nah, kita akan berikan ini sebagai PR. Nah, PR-nya ini harus ke Google Classroom. Nah, berarti kita akan masuk ke menu kelas. Ini tugas ketiga kita, teman-teman. Kita masuk ke menu kelas, lalu kita undang ini ya, Google Classroom nih, impor kelas dari Google Classroom. Klik impor kelas dari Google Classroom. Nah, di sini disuruh masukkan email ya. Oke, saya masukkan email saya. Nah, ini kalau ada keterangan seperti ini, Quizzes mengakses akun Google Anda. Ya, ini allow aja nggak apa-apa. Nah, ini saya sedang akan, nah ini dia teman-teman ya. Jadi saya akan memasukkan akun Google Classroom ke Quizzes. Lihat nih, yang mana kelas kita? Kelas kita kan ini ya, Canva Cetar Kelas ya, ini ya. Nah ini teman-teman silakan lihat di Google Classroom-nya, nanti ada undangan. Ini kita klik simpan. Kang Dero tolong Ini diulang sedang... sebentar dong. Kang Dero. Ya Bu. Kang Dero tolong diulang sebentar pas masuk tadi ke Classroom itu gimana? Yang dari Quizzes ke Classroom? Ya, sebenarnya nggak bisa mundur ya. Tapi silakan Pak, Bapak masuk ke kelas. Ini ada menu kelas Pak di kiri Pak. Ada menu kelas. Silakan diklik kelasnya. Nanti di situ ada impor kelas Google Classroom. Gambarnya seperti ini Pak. Nah, impor kelas Google Classroom. Diklik, kelas itu diklik. Nanti pada saat dia diklik, itu ada akun Bapak nih. Akunnya adalah akun yang sudah digunakan untuk mengajar dengan siswa. Lalu pilih kelasnya di centang hijau. Nah, kenapa saya milih yang ini? Karena ini kelas kita, Canva Cetar Kelas. Nah, kalau sudah klik simpan, nanti dia loading. Nah, Bapak Ibu lihat nih. Ini saya sudah kelas invite link itu. Kenapa, Bu? Ini di kelas ada kelas invite link ini. Nah, Ibu coba cek di kelasnya, ada invite link ya? Ya. Nah, itu tolong diklik, Bu. Nanti akan kelihatan kalau Ibu sudah menerima undangan saya. Nah, teman-teman masuk ke classroom kita yang tim Canva Cetar Kelas. Di situ ada undangan masuk kelas. Iya, sudah. Nah, Ibu siapa, Bu Elizabeth ya? Ya. Akunnya apa nih? Nah, Bu Elizabeth sudah mengklik tuh. Ya. Sampai Ibu diklik, terus Bu, diklik apa lagi ya? Tulisannya apa? Account to continue to Quizzes. Nah, terus sampai nanti di akhir itu ada terima undangan, tolak undangan. Ibu pilih terima undangan.
Jangan dimasukkan email orang tua, nggak usah. Terima undangan. Di akhir itu nanti ada baik gitu. Anda masuk baik. Nah. Ya udah masuk. Nah, sampai ada tulisan baik, Bu. Sampai ada tulisan. Ada ya? Ada. Nah, selamat yang sudah ada tulisan Anda masuk dan kemudian baik. Berarti Ibu dan Bapak, rekan-rekan semua sudah masuk ke Quizzes Google Classroom-nya kelas kita. Oke. Nah, di sini kita lihat nih. Ini sudah mengklik semua nih. Ada yang belum nih pasti nih. Nah, yang belum yang ini, teman-teman nih. Ini dia, contoh Ibu Amelinda nih. Tulisannya apa? Siswa belum klik undangan di GCR. Nah, ini dia yang ngaku-ngaku nanti teh. Sudah klik padahal belum. Malah minta kode game. Nah, kalau dengan Google Classroom kita tak perlu lagi minta kode game nantinya karena otomatis. Oke. Sudah masuk ceritanya kelas Quizzes, kelas Google Classroom ke Quizzes. Nah, sekarang Pak, kita masuk ke presentasi yang tadi kita buat, Pak. Mana nih tadi presentasinya? Coba kita cek di Quizku. Nah, ini Pak, ini presentasi yang tadi kita buat ya. Coba kita klik nih. Nah, sekarang Pak, kalau tadi kita bermainnya dengan mode langsung, sekarang kita akan PR, Pak. Nih, berikan PR. Kita klik berikan PR. Nah, di sini kita bisa menentukan berapa hari dikerjakannya, waktunya. Lalu di sini nanti lain-lainnya nggak usah diubah lah ya. Papan peringkat, musik, jawaban diacak, dan lain-lain. Nah, di sini ada tulisan ini nih. Tetapkan ke kelas. Jadi kita pilih kelasnya. Kelas yang dipilih adalah kelas tadi yang sudah dipanggil nih. Yang keempat start kelas. Coba lihat Bapak Ibu, di sini tulisannya 90 siswa. Padahal anggota kelas kita 147. Berarti yang sudah mengklik undangan 90, yang lainnya belum. Nah, nanti saya kok ada enter join kode. Kenapa? Ada enter join kode. Kan saya belum menugaskan apa-apa, Bu. Tidak tahu, apa saya tadi salah klik ya? Saya belum menugaskan apapun. Ini baru mau ditugaskan. Nanti tugas ini silakan diklik di forum ya. Oke, saya tugaskan ya ke kelas kita. Lalu saya beri nama judulnya tugas sistem pencernaan latihan Quizzes. Nah, tidak wajib dikerjakan. Tidak wajib dikerjakan. Oh, nanti tuh suka apa gini nih, yang hari ini nggak ikut Zoom, tiba-tiba lihat di GCR ada tulisan ini, aduh gimana nih belum ini, padahal ini mah hanya contoh gitu. Tapi kalau di room ini Bapak Ibu kerjakan di semua, hanya contoh ya. Nah, kalau sudah, ini langsung klik selanjutnya. Nah, kalau sudah selanjutnya, lalu klik tugaskan. Klik tugaskan. Nah, oke Bapak Ibu coba lihat. Di sini ada tulisan apa? Kuis ini telah ditugaskan ke Google Classroom. Nah, inilah tugas ketiga kita pelatihan hari ini. Jadi, halaman ini Bapak Ibu screenshot. Klik screenshot, simpan. Klik screenshot, lalu simpan. Jreng. Nah, simpan. Jadi, itulah yang kita kirim ke Google Classroom tugas pelatihan hari ini. Dan inilah tugas terakhir kita sampai di sini. Nah, untuk Bapak Ibu mengerjakan, itu silakan masuk ke GCR Canva Start Class, lalu klik kerjakan. Nanti nilainya itu otomatis masuk ke Google Classroom. Oke, nah untuk tugas pelatihan kita cukup sampai di sini. Untuk lengkapnya tentang Quizzes, pasti sudah banyak yang ikut pelatihan dengan Quizzes Super Trainer. Kalau belum, nanti juga ada pelatihan-pelatihan yang dari yang lain. Begitu Bapak Ibu, silahkan ditanyakan kalau ada yang mau ditanyakan. Izin nanya, Kang. Silakan. Kang, izin bertanya. Bu Ellen. Saya kan kalau menggunakan akun pribadi untuk Canva, sedangkan untuk di GCR saya pakai akun belajar. Ada pengaruhnya nggak nanti kalau saya integrasikan ke Quizzes? Tidak ada pengaruh, Bu. Nggak ada ya? Canva, akun GCR, akun Quizzes itu boleh beda-beda, Bu. Silakan. Oh, boleh beda-beda. Boleh beda-beda. Ada pengaruhnya ya? Ada pengaruh ketika Ibu di Google Class. Tapi yang keren itu adalah kalau Quizzes dengan Google Classroom itu satu akun. Biar nggak perlu ganti-ganti akun. Itu yang keren. Kalau beda, tadi saya beda kan? Beda juga nggak masalah. Kenapa? Karena di situ ada tulisan ganti akun. Ibu tinggal pilih akun Ibu. Nanti masuk ketarik langsung. Oke. Makasih, Kang. Ya, yang lain? Ini Kang Denny mau nanya. Ya, Bu.
Saya coba tadi klik link yang dibagikan. Cuman kan saya belum punya kuisis. Ternyata harus sign up dulu ya ke kuisisnya ya. Link yang mana yang dibagikan? Link yang tugas Link kedua? yang invite itu. Yang invite di Google Classroom. Kan saya belum punya. Itu kan pakai kuisis ya. Tugas kuisis. Saya udah klik, tapi saya di situ diarahkan untuk sign up dulu ke kuisisnya. Oke. Yang pertama, semua siswa kita itu punya akun kuisis. Dan ketika Ibu mengklik undangan di Google Classroom untuk bergabung ke kelas kuisis, Ibu tidak perlu punya akun kuisis. Ibu tidak perlu punya akun kuisis selama Ibu sudah menjadi bagian dari anggota Google Classroom itu. Contoh gini. Di satu Google Classroom ada 3 orang siswa. Asep, salah satunya Asep. Nah, Asep ini sudah menjadi bagian dari Classroom 9 IPA. Nah, ketika gurunya mengintegrasikan kuisis ke Google Classroom, Asep harus klik undangan itu. Dan itu akan otomatis nanti masuk seperti Bu Elizabeth, seperti yang lain, sampai ada tulisan Anda masuk dan baik. Tapi, kalau Asep tidak menjadi bagian dari anggota Google Classroom itu, tentu dia nggak akan bisa. Gitu. Dan rasanya juga nggak mungkin dia nggak bagian dari Google Classroom kalau link itu masuk ke Google Classroom. Nah, ikutin itu dulu, alur itu dulu. Jadi kalau itu udah bisa, Asep ini nggak perlu punya akun kuisis. Kenapa? Karena istilahnya undangannya istimewa melalui Google Classroom. Oh gitu. Gitu. Termasuk yang kedua, ketika Ibu mau memainkan kuisis dengan share link ke siswa, contoh tadi ya, join my kuisis. Tidak semua yang ada di sini kan punya akun kuisis, tapi bisa main. Iya. Nah, itu nggak perlu punya akun kuisis untuk bermain. Tapi kalau ingin membuat sebagai seorang guru, Ibu harus punya akun kuisis. Begitu. Oh iya, terima kasih. Berarti saya tidak harus itu dulu ya, Kang? Misalkan ini saya klik dulu link yang dari Kang Denny tadi, berarti nggak apa-apa ya? Iya, nggak perlu, Bu. Nggak perlu sign up, nggak perlu daftar. Langsung. Oh iya. Ya, selama Ibu harus dipastikan adalah mengkliknya dari GCR itu. Iya. GCR itu. Oke. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Bu Ika? Tidak ada. Teman-teman yang lain? Udah, Kang, dari tadi. Ya. Silakan. Oh, udah tadi Bu Ika. Yang lain, teman-teman? Saya boleh, Kang? Siapa nih, Bu Elizabeth? Ya. Mau tanya yang slide-nya untuk membuat kuisis tadi. Itu selain image untuk sesuai dengan materi, apa bisa background? Masukkan background? Ya. Tadi Ibu melihat nggak yang welcome itu? Yang welcome, Bu. Iya. Nah, itu kan background. Jadi bisa. Jadi Ibu masuk ke tema, nanti ada gambar latar belakang. Klik, itu jadi background langsung full background. Begitu. Iya. Nanti kita. Oke. Siap. Ibu Yulianti bertanya, sebentar, agak nyimpang dengan materi sedang berlangsung. Kalau kita mau buat brosur iklan bisa di Canva? Oh bisa dong, ya. Menunya apa? Menunya brosur aja, Bu. Brosur atau banner? Ya, brosur atau banner. Atau makanya nanti kalau ada level 3 nih, insya Allah ya kita akan buat level 3 Bapak Ibu. Kita akan kembali seperti level 1 menunya. Tapi yang beda, nanti akan saya ulik lagi. Ini Canva-nya masih banyak loh yang belum di ini, Bapak Ibu. Buat undangan hajat gitu ya. Buat brosur, buat stiker gitu. Itu belum. Kita akan ke level 3 Bapak Ibu, siap-siap ya. Jangan live group dulu. Nanti kita ke level 3 itu saya akan ngulik lagi Canva. Nanti saya akan bagikan ke teman-teman. Ya, Kang Fahrul silakan. Tadi kan ada soal yang kita klik sudah ada ya Kang di kuisis ya. Kalau materi soalnya yang tidak tercantum di situ, kita cara membuatnya sendiri gimana tadi kita? Kalau kan tinggal klik, pindahkan, klik gitu. Betul. Apa Pak? Bapak materinya apa? Kira-kira materi apa yang nggak ada coba? Materi apa Bapak? Ya misalkan kayak tadi kemarin pernah ditanyakan bukan materi bahasa Arab atau tentang keagamaan gitu. Kang Fahrul, jangan takut kalau di Canva elemennya terbatas. Ketika ngetik sholat nggak ada, ngetik misalkan kitab suci Al-Quran juga nggak ada elemennya. Tapi kalau di kuisis kan
ini adalah bank soal dunia. Bahkan bahasa Sunda sekalipun saya yakin ada, walaupun saya belum mengklik, tapi saya yakin ada. Karena banyak guru yang sudah guru-guru bahasa Sunda yang sudah membuat soal bahasa Sunda dan men-setting publish-nya itu adalah public, tidak private. Kenapa? Karena mereka mau berbagi. Jadi kalau Bapak Ibu mendesain di Quizzes, kalau saran saya selama itu bukan untuk ujian, dibagikan aja biar jadi kebaikan. Jadi sok dicoba aja gerak. Banyak semua soal yang ada di situ. Andaikan pun tidak ada, Bapak bisa menulis manual. Tulis satu-satu soalnya. Jadi Bapaklah pelopor pertama. Ketika bahasa itu, soal itu tidak ada, berarti Bapak membuat settingnya publik. Jadi ada. Gitu. Oh, langsung punya kita tersimpan di situ. Tersimpan, tapi harus publik supaya bisa dinikmati banyak orang dan mereka bisa mengambil karya kita, soal yang kita buat. Terus apakah ini bebas hak cipta? Bebas. Karena ketika Ibu menyimpan, di situ ada pilihan mau publik mau privat. Kalau publik, ya resikonya jangan marah kalau dicomot orang lain. Niatnya berbagi. Begitu. Keren, Pak. Karena Quizzes ini adalah bank soal. Oke, siap. Ada lagi yang lain? Bu Amelinda? Kang Denny, boleh tanya ya? Oh, siapa nih? Bu Amelinda dulu ya, yang sudah resen ya. Kang Dero, ini mau bertanya materi kemarin Kang Dero. Ini tiba-tiba diminta bikin sertifikat di sekolah. Untuk nilai di belakangnya itu gimana bikinnya? Iya, saya juga kemarin tuh menunggu, kok ini nggak ada yang bertanya ya. Kalau nambahin JP gimana gitu. Tapi karena nggak ada yang bertanya, kan tidak perlu saya menjelaskan. Ngapain saya menjelaskan kalau tidak diperlukan? Nah, sebenarnya di angkatan sebelumnya itu ada yang bertanya, Kang kan sertifikat dari Akang ada JP-nya, itu gimana cara membuatnya? Saya tidak akan mempraktikkan karena waktunya. Oke, boleh dia mute dulu teman-teman. Yang pertama untuk kalau ada JP-nya, di Canva-nya nanti desainnya 2 halaman. Halaman pertama yang kemarin, halaman kedua itu kosong aja. Atau dibuat tambahkan elemen dikit-dikit lah, warna atau apa. Jadi dikosongkan nanti template-nya. Terus masuk ke Google Slide. Di Google Slide-nya 2 halaman. Di halaman keduanya, Ibu masukkan desain Canva yang kedua. Nah, terus nanti di Google Slide-nya di halaman kedua, Ibu insert table. Insert tabel. Jadi masukkan tabel di situ, nomor, materi, sinkronus, asinkronus. Jadi ada 4 tabel. Di atasnya berikan keterangan struktur materi kegiatan LDKS. Nomor, materinya apa, sinkronusnya berapa jam, asinkronusnya berapa jam, total 32 JP. Udah gitu doang. Nanti masukkan seperti ke Google Sheet dan add-on yang kemarin. Selesai gitu. Bedanya hanya di situ. Hanya menambah halaman. Gitu. Halaman keduanya untuk JP. Ya, begitu Bu Amel. Makasih Kang Dero. Bu Sumirati Abdul. Setelah ini Bu Ida, boleh. Bu Sumirati dulu. Iya, mau tanya. Itu tadi hasil quizzes, hasil tes quizzes. Bisa di-download nggak rekapan spreadsheet-nya? Boleh, bisa Bu. Nanti kalau Ibu sudah bermain dengan para siswa, Ibu masuk ke menu hasil. Hasil. Nanti di situ Bu ada penjelasan tentang per siswa, ada penjelasan per kelas, ada penjelasan per soal. Ibu download aja dalam bentuk PDF. PDF. Ya. Terima kasih. Cuman sayang saya nggak bisa mencontohkan karena ini bukan pengembangan gitu ya. Nanti dengan trainer yang lain. Bu Ida silakan. Oke, Kang Denny, saya mau nanya, kan kita sudah memakai Quizzes itu untuk soal ujian siswa. Tapi sering siswa saya udah sering buat itu untuk ujian, tapi kan kita kirimnya di Classroom untuk undangan. Tapi kalau kenapa sering siswa bilang nggak bisa masuk, karena padahal kita udah ngirim kembali undangan ke Classroom. Akhirnya kita mengirim memakai untuk mengundang kembali, tidak memakai undangan lagi, masukin nama mereka. Jadi kendala saya selama ini untuk memakai Quizzes itu adalah anak sering bilang, Bu, saya nggak bisa masuk. Itu kendalanya apa ya, Kang Denny? Bu Ida, saya juga mengalami hal yang sama. Tetapi itu tidak signifikan, Bu. Dari 35 siswa saya, yang kendala seperti itu hanya 5 orang dibandingkan 30 yang lain. Nah, ini salah satu faktornya adalah kemungkinannya pada saat Ibu menugaskan sesuatu, anak-anak itu belum mengklik undangan awal. Belum mengklik undangan bergabung ke Quizzes melalui Google Classroom.
Contoh tadi Bu Elizabeth sudah, yang lain sudah. Tapi ada teman-teman kita yang di bawahnya itu keterangannya apa? Siswa belum mengklik undangan di GCR. Iya. Dan utamanya adalah siswa itu belum tiba-tiba dia menerima tugas dari ibu, ada tugas sistem pencernaan, pas dia mau kerjakan dia nggak bisa. Kenapa? Karena dia belum mengklik undangan awal. Ibu memberikan undangan mereka untuk bergabung ke Quizzes. Harusnya urutannya adalah ibu mengklik di Google Classroom sampai nanti muncul tulisan Anda masuk dan baik. Nah, sekarang mereka tuh lupa ngerasa sudah mengklik undangan, tiba-tiba ibu menugaskan sesuatu, pas diklik ada tulisan Anda bukan bagian darinya di Google Classroom. Kenapa? Iya, Kenapa? Bahkan ujung-ujungnya minta kode GIM. Padahal kalau sudah terintegrasi ke Google Classroom, itu tidak perlu lagi minta kode GIM karena dia akan otomatis. Masalahnya itu Bu, yang pertama dan yang paling berarti itu ya. Betul. Oke, makasih Kang Denny. Sama-sama, Ibu Ois Ani. Kang Dero izin bertanya. Suaranya Bu Ois masih di mute sebentar Pak. Bu Ois dulu. Ya maaf. Ini Kang, kalau kita sudah mempunyai beberapa slide yang dibuat di Canva kemarin, saat itu pilihan desain kita misalnya ada bukan presentasi seperti yang sekarang, tapi misalnya di buku tahunan, di yang lain-lain. Apakah kita bisa gabungkan ke Quizzes? Baik, terima kasih Bu Ois, pertanyaan keren. Jawabannya adalah semua yang diimpor ke Quizzes ini formatnya harus PDF. Buku tahunan, buku kenangan itu MP4. Kecuali buku kenangan, buku tahunannya mau diubah, di-download di Canva-nya adalah PDF. Jadi apapun yang masuk ke Quizzes itu tidak boleh selain PDF. Harus PDF. Jadi kalau Ibu mau buku kenangan berarti harus diubah ke PDF. Cuman jadi nggak berfungsi. Gerak-geraknya, macam-macamnya. Karena dia jadi statis. Jawabannya itu, Boys. Oke. Ya, makasih. Baik. Ibu Sari. Ya, Kang, punten off kamera ya. Ya, Kang, itu yang di pakai aplikasi apa untuk ngajak masuk ke ruang Zoom? Tadi ada gambar di itu, gambar kayak di bioskop ya. Baik, yang ini ya. Satu lagi, pertanyaannya satu lagi. Ya, maka. Saya kalau mau share musik di Zoom, pakai share screen terus nyambungnya ke YouTube. Nah, biar nggak nyambung ke YouTube, gimana settingannya? Kurang paham. Mohon. Yang pertama, tampilan seperti ini nih, ini namanya immersive. Ini namanya immersive Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau kita view di Zoom itu ada dua, galeri dan speaker. Biasanya gitu. Nah sekarang dengan tentu ini harus berlangganan Bapak Ibu. Yang mungkin tidak ada ya. Jadi ini kan kita beli akun Canva nih. Akun Zoom ini yang 1000 ini kapasitasnya untuk 1 bulan Bapak Ibu. Jadi setiap 1 bulan harus beli lagi karena belum bisa beli yang setahun kemahalan. Jadi beli yang per bulan. Nah ini ada fasilitas seperti ini namanya Change Immersive namanya. Jadi di pojok kanan atas di Zoom itu ada speaker, galeri. Nah ini kalau saya stop, ini saya speaker lagi nih. Jadi hanya wajah saya dan saya spotlight. Jadi semua orang bisa melihat saya. Kalaupun Pak Timotius bicara, tetap ke saya, ke layarnya begitu. Ya. Nah kemudian yang kedua adalah yang galeri, tentu ini tampilan semua kita. Nah yang di bawahnya itu ada immersive. Nah kalau immersive berarti itu adalah tampilan siapa yang kita kehendaki nih. Nah tampilannya seperti ini. Tuh. Jadi teman-teman yang dapat prioritas di depan ini seperti ini. Bisa nggak saya pindahkan Pak Haryanto ke dalam deretan kursi kehormatan ini? Nah ini bisa, tinggal ditarik-tarik aja, ada pengaturannya. Kalau ini custom kan, jadi tidak bisa kita custom kalau ini otomatis dari Zoom-nya. Bu Ois mau masuk sini bisa, ya. Bu Yuni mau dikeluarkan dari sini juga bisa, itu diatur-atur saja di sini. Ya, itu. Nah ini fasilitas ini ya harus beli Bapak Ibu akun Zoom-nya yang premium. Terus yang selanjutnya tadi adalah pertanyaan audio. Ya audio kenapa? Audio biar bisa menyambut siswa misalnya. Kalau pas masuk kan ada suara enak, ada musik gitu. Ya. Biasanya saya pakai itu YouTube. Kalau YouTube-nya supaya nggak tampil tapi audio doang. Itu Bu di share screen itu ada tulisan di Zoom itu share screen ada basic, advance sama file. Nah yang Ibu pilih yang advance. Di situ ada komputer audio. Nanti kalau itu ada muncul tuh di atasnya. You are sharing computer sound.
Nah, berarti saya hanya men-sharing suara yang ada di komputer saya. Ibu nonton tuh. Ibunya nonton di YouTube, tapi yang masuk cuma suaranya doang. Begitu, Bu. Kalau nggak pakai YouTube gimana? Kalau dari komputer kita sendiri bisa? Apa saja. Pokoknya bunyi-bunyian yang ada di komputer itu pasti terdengar. Mau bunyi Jadi apa? settingannya di advance. Ya, share screen, Settingannya di advance, advance. lalu pilih komputer audio. Share. Oke. Iya. Keren ya? Ya, ini keluar dari konteks tapi keren deh. Mungkin penasaran. Ada juga mungkin yang penasaran dengan kursor saya gitu ya. Kebetulan saya tidak pakai begitu. Ya betul, saya penasaran kursornya Kang Dero. Ya, tolong dicari aja Bu di Google custom kursor. Oh ya siap. Ya, baik, Bapak Ibu sudah selesai ya. Alhamdulillah, saya harus melanjutkan perjalanan. Ada lagi, Pak Timotius? Tadi teleportasi ada di bagian mana ya nyarinya tadi? Ya, teleportasi ada di bagian import slide. Paling di pojok kiri bawah ada import slide. Bapak klik. Nanti di bagian atas itu ada kolom pencarian search. Itulah teleportasi. Nah, di kolom pencarian search itu Bapak cari mau nyari apa? Sistem pernapasan. Sejarah Indonesia. Itu nanti keluar langsung soal-soalnya. Oh iya. Siap. Baik, sama-sama Bapak Ibu, kita akan segera mengakhiri pertemuan hari ini. Oh ya, tugas-tugas itu sampai tanggal, kemarin saya tanggal berapa ya? 28 kalau nggak salah ya. Atau nanti cek di Google Classroom. Jangan menyerah dulu. 28. Ya, jangan mengaku kalah dulu sebelum berjuang ya. Semangat, belajar, berkarya, motivasinya dahsyat. Dari sekian banyak pelatihan saya, 90% itu ibu-ibu. Ternyata yang semangat belajar teh Pak Yayan, Pak Haryanto, Pak Timotius, laki-laki mah kalah Pak. Ini ibu-ibu cekar nih semuanya gitu. Kenapa? Karena ibu-ibu itu bisa portable dan paralel. Jadi dalam satu waktu Ibu Rahma ini nih mungkin lagi nyuapin anaknya. Ya, Ibu Yuni mungkin lagi bantuin PR anaknya juga. Atau yang lagi masak. Super banget ibu-ibu. Iya Pak. Lelaki nama tarananya Pak, datos parinter. Ya, yang banyak itu ibu-ibu yang lainnya. Tapi saya senang. Kenapa? Karena seorang ibu adalah madrasah utama pertama bagi anak-anaknya. Jadi ibu lah peletak dasar pendidikan karakter untuk buat ibu-ibu. Salut ya. Ini semangat terus ibu-ibu, dan kebanyakan sudah pada apa ya istilahnya Bu? Sudah seksi. Saya kecici. Tapi keren banget ini. Tidak muda lagi. Iya, udah seksi semua. Saya kecici. Usianya sudah tidak muda lagi, tapi semangatnya harus selalu muda, Bapak Ibu. Siap? Iya. Ya, kita foto dulu ya, siap ya. Slide ke-1, klik. Jelek loh Kang Dero. Ya, Oke, slide kedua. Siap. 1, 2, 3. Oke. Cek. Slide ketiga. Siap. Oke, nanti saya share di grup Bapak Ibu. Boleh Terima dong? kasih. Kan terakhir nanya Makasih boleh Kang ngomong, Dero. Kang? Kang Dero, punten ya kalau banyak yang hal yang kurang menyenangkan. Cerewet. Ibu ya. Kang terakhir sedikit aja. Ya, boleh silakan. Ini Kang, kan kita sudah punya akun cetar 3 itu. Itu sampai kapan Kang? Saya khawatirnya itu dihapus atau misalnya grup kita bubar, kemudian desain kita kan akan hilang itu di situ. Yang pertama, kalau tidak kita remove sebagai pemilik tim, itu tidak hilang Bu, unlimited. Nah, karena Bapak Ibu yang ada di room ini kan semuanya sudah transfer partisipasi di awal. Jadi ini mah spesial, nggak akan di remove, semuanya keren. Ya. Terima kasih. Jadi sampai nanti ya Kang ya, Sampai abadi akhir hayat. sampai akhir. Ya, saya khawatir kalau grupnya nanti bubar, hilang, kemudian itunya pun di remove gitu. Kita ya. Kitanya mungkin nanti tutup usia, tapi kampanye unlimited bisa dimanfaatkan cucu-cucu. Ya. Oke. Sama jadi ya. Kakek Haryanto itu desainnya keren-keren, nenek Eis gitu ya. Siap. Desainnya keren-keren, jadi menginspirasi para cucunya nanti ya, generasi selanjutnya. Tuh coba lihat, harus seperti kakek aku dong. Kan anak-anak mah gitu ya, cucu-cucu mah. Tuh kakek Yayan mah luar biasa loh ngedesain buku kenangannya, dan dilihat oleh cucunya, wah banyak kenangan.
Selamat Bapak Ibu, tinggalkan jejak kebaikan, jadilah guru-guru yang dirindukan, orang tua yang keren. Mudah-mudahan segala amal kegiatan kita di dunia ini menjadi tabungan amal jariah keren untuk mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya atas Rela nama berbagi, ikhlas memberi. maaf lahir dan batin, Bapak Ibu juga sudah sepakat. Saya juga minta maafkan Bapak Ibu. Ya dimaafin Kang Dero. Dimaafkan. Terima kasih Kang Dero. Mohon maaf kalau Terima kasih Kang Dero. Ya. Terima kasih Kang Dero. Kita nunggu tugasnya selesai. Bisa Kang Dero ya Mas. Izin dulu ya Kang Dero. Ayo Kang Dero izin. Selamat jalan Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Dero. Salam.